3556. Banyak orang memiliki mata panas. Klan naga sangat kuat pada saat itu, dan pasti bisa menempati peringkat 10 besar di seluruh alam semesta. Ini adalah tuan yang sebenarnya. Di depan klan naga asli, sekte pedang api suci atau klan burung pipit suci semuanya adalah sampah, yang tidak layak disebut. Terlihat banyak harta karun di bintang ibu naga. Jika kamu bisa mendapatkan sedikit harta, mungkin kamu bisa terbang ke langit dan naik dengan cepat. Siapa yang mau melewatkannya? Mending melanjutkan, meskipun segel 10.000 naga telah menjadi longgar sekarang, dikatakan bahwa yang terkuat hanya dapat membiarkan keberadaan Raja Dewa 3 kali lipat masuk. Jika orang yang lebih kuat ingin masuk dengan paksa, mereka akan diterbangkan oleh 1000 segel naga. Terlebih lagi, kali ini klan burung pipit suci hanya memberi kami 39 tempat untuk sekte pedang api suci, yang dibagi menjadi 3 tim, masing-masing dengan 13 orang. Namun, aku sudah memiliki 6 kandidat sebelumnya, jadi kali ini, hanya 6 orang yang akan direkrut. 6. Banyak orang tercengang dan melihat ke-6 pemuda di sekitar Menning. Ke-6 anak muda ini mungkin adalah sekte Tianjiao dari Seng Hodao. Meskipun sekte Seng Hodao menguasai wilayah yang luas, tidak semua wilayahnya menjadi milik sekte Seng Hodao. Ada banyak Zongmen yang berafiliasi dan dinasti kekaisaran di bawah. Ada juga banyak kekuatan subkosmik seperti Taiksu Senchao. Ya, kali ini kamu memasuki bintang ibu naga, pasti akan ada orang kuat Tianjiao dari semua kekuatan besar. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapat kesempatan, kamu harus memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kali ini, aku akan memilih 6 yang terkuat. Orang untuk bergabung dengan tim aku. Oleh karena itu, kamu memiliki kompetisi. Hanya 6 dengan kekuatan terkuat yang dapat bergabung dengan tim aku dan pergi ke bintang ibu naga bersama aku. Jalan Maning. Banyak orang saling memandang dengan wajah muram. Aku pikir akan ada 12 tempat, tetapi sekarang aku menemukan hanya ada 6 tempat, dan tekanan persaingan meningkat tajam. Nona Maning, menurut aku tidak terlalu merepotkan. Ada begitu banyak orang yang bersaing. Kapan itu? Aku sarankan 6 tempat teratas dapat ditentukan melalui persaingan langsung antara 3 dewa dan raja. Pada saat ini, suara dingin keluar, itu adalah pemuda dingin sebelumnya. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah mereka yang keduanya berubah wajah. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak perlu membandingkan satu sama lain, jadi mereka tidak akan keluar dari permainan. Aku juga berpikir itu yang terbaik. Bahkan jika kamu ikut serta dalam kompetisi, itu tidak ada artinya. Kata pemuda lain. Ada sangat sedikit orang yang bisa melewati level untuk bertarung. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang bisa datang untuk mengikuti pendaftaran adalah orang-orang Tianjiao dengan kekuatan juang yang kuat. Bahkan lebih tidak mungkin untuk bertarung lintas level. Menning menunjukkan warna pemikiran dan sepertinya sedang mempertimbangkan saran pihak lain. Aku kira tidak demikian. Saat itu, Luming membuka mulutnya. Kamu bercanda. Jika kamu tidak membiarkan mereka bersaing dan menyingkirkan mereka, bukankah dia bisa pergi ke planet induk naga? Tidak mungkin, Ibu Naga. Dia harus pergi. Xian Yanxing, bulan musim gugur, mungkin berada di bintang ibu naga. Dia bertekad untuk memenangkan tempat ini. Begitu Luming berbicara, banyak orang memandangnya serempak. Itu sampah yang berat, ya Tuhan. Melihat Luming, seberkas cahaya dingin melintas di mata pemuda dingin itu dan berkata, ada apa denganmu? Ada apa dengan itu? Kekuatan tempur tidak pernah diukur dengan prestasi. Lu Mingdao. Dengarkan maksudmu. Kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kamu dapat bersaing dengan God King 3 kali dengan budidaya God King yang sama. Yutrot yang dingin dan tegas, wajah olok-olok. Tidak buruk. Luming mengangguk dengan serius. Hahaha. Pemuda yang dingin itu mulai tertawa berlebihan, seluruh tubuhnya gemetar dan air matanya keluar. Di sekitar, banyak orang juga menertawakan Luming, seperti melihat orang bodoh. Seorang pria dengan bobot yang berat dari Tuhan dan Raja mengatakan bahwa dia dapat bersaing dengan pria dengan 3 tingkat Tuhan dan Raja. Apakah ini mungkin? Melintasi 2 tingkat di kerajaan Tuhan. Jika kamu melewati 1 level, masih ada sedikit kemungkinan, tetapi tidak mungkin untuk melewati 2 level. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kesombongan seperti itu di sekte pedang api suci. Anak laki-laki tanpa nama yang muncul entah dari mana ini benar-benar mengatakan bahwa dia dapat melewati 2 tingkat dan melawan keberadaan 3 keberadaan Senjun dengan kultivasi Senjun. Lelucon, itu lelucon besar. Bocah ini terlalu berlebihan. Aku sudah lama tahu bahwa dia bodoh, yang benar-benar menjijikkan. Lelaki tua berkulit merah yang bertanggung jawab atas pendaftaran sebelumnya menunjukkan senyum mencemooh dan merasa jijik. Dia membenci orang-orang seperti ini yang menjalankan kereta dengan mulut penuh kata-kata. Sangat tidak bisa diandalkan sehingga dia hanya bisa membanggakan diri. Di peron, Prianing dan 6 pemuda lainnya menggelengkan kepala. Sebagai Tianjiao dari sekte Seng Hodao, mereka belum pernah melihat iblis yang mengerikan. Misalnya, Maning sendiri adalah iblis teratas di sekte Seng Hodao,
tetapi dia ingin bertarung di 2 level di kerajaan Senjun. Pria Ning menggelengkan kepalanya. Buta dan sombong, orang seperti itu tidak layak untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika dia diizinkan pergi ke planet induk naga, dia akan membunuh semua orang. Sisi Maning, cara pemuda yang dingin. Nak, lebih baik kamu turun. Ya, tidak lagi. Di atas panggung, beberapa anak muda meneriaki Lu Ming agar turun. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pemuda yang dingin malah memanggil dan berkata, karena anak laki-laki itu sangat percaya diri, mengapa kita tidak membiarkannya menunjukkannya? Dia pikir dia tidak terkalahkan di dunia. Kita tidak memberinya kesempatan. Nak, bukankah menurutmu begitu? Akhirnya, pemuda Lengjun menatap Lu Ming. Tentu saja, dia tidak begitu baik untuk membantu Lu Ming. Dia ingin Lu Ming dipermalukan dan bahkan mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Sebelum Lu Ming berani membalasnya, hatinya telah tergerak untuk membunuh Lu Ming. Kamu benar, aku tidak akan yakin jika aku tidak menunjukkannya. Lu Ming terlihat tenang dan mengangguk serius. Hahaha. Ada ledakan tawa menghina. Men Ning, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang dia ingin menunjukkannya, jadi beri dia kesempatan untuk menunjukkannya. Pria muda yang dingin itu menatap pria Ning. Men Ning merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Nak, Nona Maning setuju denganmu untuk menunjukkannya. Sekarang, siapa yang akan kamu tantang? Jalan pemuda yang dingin dan keras. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, lawan aku. Saat ini, Lu Ming menjadi serius dan menatap pemuda yang dingin itu. Apa? Adegan itu tiba-tiba sunyi. Semua orang menatap Lu Ming. Lu Ming benar-benar ingin menantang pemuda yang dingin dan keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Wah! Saat berikutnya, adegan itu gempar. Bocah ini benar-benar gila. Dia ingin menantang Kedao. Dia mencari kematian. Aku sangat bodoh sehingga aku bertanya-tanya bagaimana bocah ini hidup sampai hari ini. Tidak peduli bagaimana dia hidup sampai sekarang, tapi aku tahu dia tidak akan hidup sampai besok. Subscribe Penatua. Aku tidak tahu apa artinya, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pria tua dengan kulit merah melambaikan lengan bajunya dan matanya penuh dengan rasa jijik. Di peron, pria Ning dan 6 pemuda lainnya menggelengkan kepala karena mengejek. Menurut pendapat mereka, Lu Ming sedang mencari kematian. Namun, mereka tidak akan mencoba untuk menghentikan mereka. Mengapa mereka ingin menghentikan mereka? Dan dalam persaingan hari ini, pembunuhan dan penebangan tidak dilarang. Itu normal bahwa beberapa orang terbunuh. Sebaliknya, Kedao, seorang pemuda yang dingin, sedikit terpana. Itu adalah kejutan. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi tidak tahu malu untuk menantang Raja Dewa dengan prestasinya. Tapi sekarang, Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk menantangnya. Apa kejutannya? Yah, karena kamu memiliki kepercayaan diri ini, jika aku tidak setuju, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan, aku akan menjanjikanmu tantangan. Pulau Kebakan Jalan yang sibuk, takut Lu Ming kembali. Kalau begitu, kompetisi pertama, ayo pergi. Men Ning membuka mulutnya, lalu melambaikan tangannya. Semua orang di peron berkedip, dan semuanya mundur untuk menonton pertempuran. Di peron, hanya Lu Ming dan Kedao yang tersisa. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 3 gerakan. Jika kamu memiliki keterampilan unik, gunakan saja. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Kedao menatap Lu Ming dengan wajah bangga. Yah, ini yang ingin aku katakan padamu. Karena kamu begitu percaya diri, lupakan saja. Aku akan melakukannya dulu. Lu Ming Dao. Itu hampir membuat banyak orang tertawa lagi. Alasan mengapa mereka tidak tertawa adalah karena Lu Ming sudah bergerak. Kemudian, ekspresi wajah mereka berubah dari cemoohan menjadi ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Ledakan. Tangan Lu Ming langsung memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula pertempuran. Kemudian semua 11 jenis kekuatan ilahi dalam tubuhnya pecah, dan bahkan kekuatan yang mendominasi 5 kebangkitan kekuatan ilahi sepenuhnya pecah. Kemudian, gerbang dominasi keluar dan berubah menjadi raksasa, dan ditekan ke arah Kedao. Kedao, bagaimanapun, adalah kultivasi rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Sangat mudah untuk mencapai level ini, dia memiliki bakat yang kuat. Dia sosok yang membanggakan. Lu Ming tidak akan membencinya. Begitu dia bergerak, dia menggunakan kekuatan yang kuat. Hanya tubuh roh primitif yang tidak ditampilkan, tentu saja, kekuatan setelah memotong belenggu tidak dibangkitkan. Tapi meski begitu, itu menakutkan. Kekuatan besar dari gerbang kendali telah mengubah wajah semua orang. Tapi Kedao, wajahnya bahkan lebih gila, dia merasa seperti sebuah planet jatuh ke arahnya. Dia tahu, dia memalingkan muka, Lu Ming adalah master yang tangguh. Kemudian dia meraung, mengeluarkan semua kekuatannya dan memotong pisau. Cahaya pisau yang lebar dan terang, ke arah Lu Ming terpotong. Kedao,
yang kekuatannya tidak lemah, memiliki 4 kebangkitan faktor kekuatan dewa asli, dan juga mengendalikan seni rahasia asli. Kekuatannya lebih kuat daripada orang tua yang ingin merampok Luming sebelumnya. Namun, hasilnya tetap saja malapetaka, dan kalah bersaing dengan Luming. Ledakan. Ketika gerbang dominasi ditekan, cahaya pisau kedau bergetar hebat, dan kemudian terbuka dengan keras. Kekuatan kekerasan membombardir kedau. Kedau berteriak, dan dia mundur, batuk darah dan menatap Luming dengan ngeri. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Saat ini, tidak ada cibiran di wajah, yang ada hanya keheranan, ketidakpahaman. Hanya satu gerakan, kedau, batuk darah dan mundur. Bagaimana ini mungkin? God King adalah satu yang berat, bagaimana bisa satu gerakan mengalahkan keberadaan 3 God King? Ini. Mata lelaki tua kulit merah itu menatap, mulutnya terbuka lebar, dan dia bisa menelan telur angsa. Wajah tuanya telah berubah menjadi ungu kehitaman, yang memalukan. Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa Luming sombong dan sombong. Dia sangat muak dengan penampilan Luming. Tapi sekarang, Luming memberitahunya bahwa Luming sangat percaya diri karena dia memiliki kekuatan. Sebaliknya, dia rabun, katak di dasar sumur, dan dia tidak memiliki mata. Saat ini, dia ingin membeli sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Memalukan. Di peron, Prianing dan 6 pemuda lainnya tiba-tiba bangun dengan ekspresi takjub dan ngeri. Iblis. Setengah dering, Prianing perlahan memuntahkan 2 kata, mengungkapkan warna kejutan. Luming, jika kamu bisa mengalahkan kedau dalam satu gerakan, aku khawatir kekuatannya bisa dibandingkan dengannya. Meski tidak bagus, itu tidak berlebihan. Itu membantunya untuk pergi ke bintang Ibu Naga, dan dia tentu saja terkejut. Langkah pertama. Pada saat ini, Luming perlahan membuka mulutnya, dan kemudian, kekuatan ilahi mengalir ke gerbang tuannya untuk melancarkan serangan kedua. Sialan, lari, kabur. Kedau meraung di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa dia jelas bukan lawan Luming. Hanya dengan melarikan diri dia bisa bertahan hidup. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan mundur dengan keras menuju medan perang. Aku ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Aku akan membicarakannya setelah 3 langkah. Luming berkata dengan dingin. Kemudian, sepatu bot pemadam angin muncul dan menyatu dengan kakinya. Luming berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar kedau. Seni rahasia asli, keterampilan rahasia asli kedua. Begitu sepatu bot pemadam angin keluar, pemandangan itu semakin gempar. Luming, ada rahasia asli kedua. Metode kultivasi kuno, yang dia praktikkan adalah metode kultivasi kuno. Pantas saja kekuatannya begitu kuat. Beberapa orang meraung dan mengira mereka bisa melihat detail Luming. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dengan suara kong, Luming melambaikan tangannya. Pedang pemecah kehampaan telah terbang keluar, dan dia telah menyusul ke Dao dalam sekejap. Rahasia asli jenis ketiga. Semua orang tertegun lagi. Wajah lelaki tua berkulit merah itu telah menjadi penampilan terong. Tubuhnya gemetar dan dia ingin mencari celah untuk masuk ke dalamnya. Tentu saja, tidak ada seni rahasia asli Luming yang dapat merangsang kekuatan untuk memotong belenggu. Kalau tidak, orang-orang ini akan menatap mata. Oh! Hancurkan kekosongan secara langsung dan potong kedau menjadi 2 bagian. Kemudian pintu Tuhan ditutup. Lepaskan hidupku, lepaskan hidupku. Kedau meraung ngeri. Tapi mata Luming dingin dan tidak tergerak. Gerbang dominasi ditekan dengan kekuatan-kekuatan besar dan kekuatan penghancur. Ledakan. Kedau menjerit, tubuhnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Adapun cincin penyimpanan, Luming mengambilnya di tangannya dan menyimpannya. Adegan itu sunyi, menatap Luming. Iblis. Sebuah kata muncul di benak mereka. Ya, iblis, Luming jelas seorang jenius jin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh lawannya di 2 level dan menghancurkannya? Hanya kata, iblis, yang bisa menggambarkan Luming. Aku ingin salah satu dari 6 tempat. Siapapun yang tidak menerimanya akan datang berperang. Luming melirik penonton. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aku bercanda, kedau telah hancur. Siapa yang berani naik? Kedau kuat dalam 3 aspek Tuhan dan Raja. Dia mengendalikan seni rahasia asli, dan faktor kekuatan dewa asli telah mencapai 4 kebangkitan. Banyak dewa dan raja, tidak hanya tidak mengendalikan seni rahasia asli, tetapi juga faktor kekuatan dewa asli hanya 3 kebangkitan. Kedau tidak terkalahkan, mereka naik, bukankah mereka mati? Subscribe Penatua. Luming menunggu lama, tapi tidak ada yang naik untuk melawannya. Karena tidak ada perang duniai, aku akan mengambil jatah ini. Luming membuka mulutnya dan menatap Menning di peron. Kakak, kamu harus mendapatkan kuota untuk kemampuan bertarungmu. Menning mengangguk dan puas dengan kekuatan bertarung Luming. Meskipun itu hanya salah satu pencapaian terpenting Senjun, kekuatan tempurnya luar biasa. Aku percaya itu bisa memainkan peran besar untuk pergi ke bintang ibu dari klan naga. Luming mengangguk,
bergerak dan jatuh di peron. Yah, masih ada 5 tempat tersisa. Demi keadilan, ayo bertarung berpasangan dan ambil yang terbaik tanpa nama. Manning membuka mulutnya. Dengan peringatan Luming, dia tidak berani meremehkan orang yang pertama dan kedua. Bagaimana jika ada yang lain seperti Luming? Setelah beberapa diskusi, kompetisi dimulai. Di atas panggung, perang sengit pecah. Itu sangat tragis, dan orang terbunuh dari waktu ke waktu. Namun, seperti Luming, secara alami tidak dapat muncul lagi. Hampir tidak ada yang bisa melewati level untuk bertarung. Beberapa keberadaan Dewa Raja 3 kali lipat, untuk menghancurkan cara mengalahkan lawan lainnya. 10 hari kemudian, kompetisi berakhir, dan 5 tempat terakhir dilepaskan semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, Luming juga melihat di matanya berapa banyak angka di hatinya. Beberapa karakter Tianjiao, seperti Kedao, memiliki 4 kebangkitan faktor kekuatan dewa asli dan mengendalikan seni rahasia asli, serta beberapa rahasia kuat lainnya. Namun, tidak ada yang memotong belenggu seni rahasia asli, juga tidak melihat 5 kebangkitan faktor kekuatan dewa asli. Tampaknya bahkan di Sekte Pedang Api Suci, sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah 3 tingkat dewa dan raja untuk bangkit 5 kali atau memotong belenggu seni rahasia asli. Ikut aku, cuti beberapa hari, lalu berangkat. Jalan Manning. Setelah itu, Manning mengatur tempat tinggal untuk Luming dan mereka. Segera, 2 hari kemudian, mereka berangkat ke sebuah planet tidak jauh dari lubang cacing dan bergabung dengan 2 kelompok lainnya. Namun, begitu mereka tiba di planet ini, Manning menerima kabar tersebut dan memintanya untuk mengajak orang bersama. Segera, Luming melihat 2 kelompok orang lain di ruang terbuka yang luas. Seperti mereka juga murid elit dari Sekte Pedang Api Suci, dengan 12 master. Luming melirik mereka dan menemukan bahwa 2 kelompok orang lainnya adalah keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Ketiga sisi saling memandang, dan ada kilatan cahaya. Meskipun mereka telah belajar dari sekolah yang sama, begitu mereka memasuki bintang Ibu Naga dan menemukan peluang, mereka cenderung menjadi hubungan yang kompetitif dan merebut sumber daya satu sama lain. Bersenandung. Pada saat ini, ruang muncul gelombang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di udara, nafas yang kuat, memenuhi udara. Kaisar menjadi. Hati Luming melonjak. Tiba-tiba, ada seorang lelaki tua berambut putih dan 2 lelaki besar. Apa yang membuat wajah Luming bermartabat adalah bahwa mereka semua adalah kaisar. Di Sekte Seng Huodao, Shen Huangjing adalah yang kuat tingkat atas. Umumnya, itu tidak akan bergerak keluar. Jika Kaisar Ilahi tidak keluar, Kaisar semua adalah yang terkuat. Lihat ketiga tetua. Manning dan yang lainnya sujud. Jangan terlalu sopan. Pria tua dengan rambut putih di tengah melambaikan tangannya, lalu berkata, sudah lebih dari sebulan sebelum waktu keberangkatan. Sekarang aku memanggilmu ke sini untuk sementara. Aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Kabar buruk. Hati orang-orang tenggelam dan wajah mereka berubah. Mereka menatap lelaki tua berambut putih itu, menunggu jawabannya. Klan Burung Pipit Suci awalnya memberi kami 39 tempat untuk membentuk 3 tim, tetapi belum lama ini, berita datang dari orang Burung Pipit Suci bahwa tidak banyak tempat, jadi kami hanya dapat mengirim 26 orang untuk berangkat. Pria tua berambut putih itu berkata, 26 orang. Hati orang-orang tenggelam dan wajah mereka sulit dilihat. Semula 39 orang, kini hanya tersisa 26 orang, yang berarti sepertiga dari jumlah tersebut akan tersingkir. Elder, mengapa kita tiba-tiba mengurangi kuota? Manning bertanya. Bukannya kami takut persaingan dan mengurangi jumlah kami. Persaingan yang dihadapi klan Burung Pipit Suci juga lebih sedikit. Kami telah memanfaatkannya, tapi kami memainkan game ini. Pria tua berambut putih itu bersenandung dengan dingin, dan juga sangat tidak senang. Namun, Burung Pipit Suci adalah ras yang kuat dalam daftar ribuan bangsa. Tidak peduli betapa tidak bahagianya mereka hanya bisa patuh. Karena kamu sudah membentuk tim, kamu tidak boleh bubar. Pendapat kami hanya 2 dari 3 timmu yang bisa pergi, dan yang lain hanya bisa bertahan. Pria tua berambut putih itu berkata. Hati orang tenggelam lagi. Dari 3 tim, hanya 2 yang akan pergi, dan 1 akan menghadapi eliminasi. Ketiga tim saling memandang, dan pada saat ini, mereka mengirimkan permusuhan yang kuat. Tidak ada pihak yang mau menyerah. Bintang induk dari klan naga, yang merupakan bintang induk dari ras besar, telah disegel selama puluhan tahun bintang. Sekarang, sulit membayangkan kesempatan untuk bangkit kembali. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, kita mungkin bisa terbang ke langit dan bersaing dengan Tianjiao teratas di alam semesta yang luas. Elder, aku pikir hanya 2 tim terkuat yang bisa pergi ke planet induk klan naga. Semakin kuat kekuatannya adalah, semakin banyak peluang yang bisa mereka raih dan dapatkan lebih banyak peluang. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah ungu membuka mulutnya. Dia mengenakan pakaian bulu ungu dan tampak kaya dan mulia. Ziying, menurutmu tim mana yang paling lemah? Tanya pria tua dengan rambut putih.
Jelas, tim Prianing yang harus dieliminasi. Ziying menunjuk ke pengawakan. Ziying, bagaimana menurutmu, timku yang paling lemah? Mata mana yang kamu lihat itu? Lebih baik minum dingin. Ziying, seperti Manning, adalah salah satu dari 3 murid elit sekte Seng Huodao dan pemimpin tim. Mata mana yang tahu? Aku bisa melihat dari kedua mata bahwa kekuatan timmu tidak seimbang, bahkan sampah berat Raja Dewa ada di antara mereka. Terlihat bahwa kekuatan timmu tidak begitu bagus. Ziying menunjukkan senyum menghina dan matanya menyapu Lu Ming. Orang lain serupa, menatap Lu Ming, menunjukkan senyum jijik. Shen Jun bisa dipilih, yang menunjukkan bahwa kekuatan tim Manning sangat buruk. Ziying, apakah kamu pikir kamu bisa menilai kekuatan seseorang hanya dengan pencapaiannya? Meskipun Lu Ming hanyalah salah satu dewa, kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak akan kalah dari siapapun. Jalan Manning. Hahaha, sangat kuat. Manning, apakah kamu benar-benar menaruh emas di wajahmu? Ziying tertawa, dan penghinaan di wajahnya menjadi lebih kuat dan berkata, di mana Raja Dewa bisa lebih kuat? Manning, kamu tidak ingin mengatakan bahwa dia sebanding dengan Raja Dewa 3 kali. Jika demikian, bukan itu dia kuat, tetapi orang-orangmu. Jika mereka terlalu lemah, maka kamu tidak harus berpartisipasi. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati. Kamu, berbicara omong kosong. Manning penuh amarah. Tetua, jelas bahwa tim Prianing bahkan memiliki satu raja, yang menunjukkan betapa lemahnya timnya. Ini sangat sederhana, tidak termasuk dia, kita bisa pergi ke bintang ibu dari klan naga. Jalan Ziying. Alasan dia mengincar Manning adalah karena kekuatan tim lain luar biasa, dan dia tidak yakin. Subscribe Penatua. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, dan idenya juga mendukung bahasa Inggris ungu. Dalam tim pengawakan, bahkan Raja Dewa memiliki bobot yang berat. Dapat dilihat bahwa kekuatannya benar-benar tidak begitu baik. Buang-buang tempat untuk pergi ke bintang ibu naga. Kekuatan tidak pernah diucapkan melalui mulut. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Mata semua orang terfokus pada Lu Ming. Apa maksudmu, nak? Mata Ziying menyipit, menatap Lu Ming. Sepertinya kemampuan pemahamanmu benar-benar tidak baik. Apa yang aku katakan sangat jelas. Namun, aku tidak keberatan menjelaskannya lagi. Kamu tidak akan pernah bisa menilai kekuatanmu jika mengandalkan mulutmu. Kamu hanya bisa menilai kekuatanmu jika kamu melakukannya. Lu Ming berkata dengan ringan. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan untuk pergi ke bintang ibu naga. Jika pihak lain ingin mengecualikannya, dia harus meninju dengan tinjunya. Kamu ingin melakukannya, apakah menurutmu prestasi Raja Dewamu dapat bersaing dengan kami? Haha. Ziying mencibir dengan jijik. Dia tidak percaya sama sekali. Betapa kuatnya dia. Ranah Tuhan dan Raja bukanlah Raja para dewa. Alam surga dan Tuhan ini dapat bertarung dengan bebas. Dia tahu betul betapa sulitnya untuk melintasi level di alam Tuhan dan Raja. Selain itu, semua orang di sini dianggap sebagai karakter Tianjiao. Bahkan lebih sulit untuk melewati level. Elder, aku pikir Lu Ming benar. Kekuatan tidak didasarkan pada kata-kata, tetapi dengan pertempuran. Aku meminta perang untuk menentukan tim mana yang paling lemah. Manning mengepalkan tangan ketiga tetua. Yah, tetua ini juga memiliki niat ini. Ayo perang kelompok. 3 tim akan bertarung satu sama lain dan bertarung satu sama lain. Yang terlemah tidak harus pergi ke bintang ibu naga. Juga, ingatlah untuk tidak membunuh orang. Kata orang tua itu. Orang tua itu berkata, bertepuk tangan di tanah. Ledakan. Tanah meraung, dan platform batu besar muncul, menonjol dari tanah. Platform pertempuran ini panjangnya sekitar 1000 mil dan lebarnya. Jika kamu naik untuk bertarung, jika kamu menjatuhkannya, kamu akan kalah. Kata orang tua itu. Ziying, perang duniai. Manning melihat Ziying, dengan semangat tinggi. Sua, Manning pertama kali menginjakkan kaki di platform pertempuran, dan kemudian, Lu Ming dan yang lainnya juga menginjak platform. Mereka sangat percaya diri, karena mereka tahu kekuatan tempur Lu Ming. Mereka tidak bisa mengukur kekuatan bertarung Lu Ming dengan dewa biasa. Ziying dan yang lainnya berani memandang rendah Lu Ming dan pasti akan menderita kerugian besar. Sama seperti pulau ke sebelumnya. Yah, karena kamu mencari pelecehan, kamu bisa membantuku dan menghancurkan mereka. Dengan segelas besar minuman, Ziying bergerak dan bergegas ke platform pertempuran. Kemudian, anggota tim Ziying juga bergegas ke atas panggung, dan Lu Ming serta yang lainnya menentang. Kekosongan bergetar, nafas yang kuat meledak, bertabrakan di udara. Ayo hancurkan kamu dengan kekuatan kami yang kuat dan beritahu kamu betapa lemahnya kami. Ziying acuh tak acuh dan penuh percaya diri yang kuat. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya meledak dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Ziying, lawanmu, ini aku. Manning minum dingin, tetapi juga meledak, membunuh Ziying. Kedua pedang itu berkedip dan merobek kekosongan. Mereka bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Kekosongan bergetar dan tenda pisau menyapu ke segala arah.
Ziying dan Maning adalah dua orang yang gemetar dan mundur. Tapi saat berikutnya, mereka bertarung bersama lagi, langit penuh dengan cahaya pisau, cemerlang, nafas yang kuat, membentuk tekanan yang mengerikan, menyebar ke segala arah. Kekuatannya lebih kuat, tapi masih sangat terbatas. Lu Ming mengamati sebentar, lalu mungkin mengetahui kekuatan Ziying dan Maning. Meskipun mereka lebih baik dari yang lain, mereka tidak jauh lebih baik. Faktor kekuatan dewa asli, masih 4 kebangkitan, seni rahasia asli, masih belum memotong belenggu. Tidak mudah untuk memotong belenggu dari seni rahasia asli. Taixu, pangeran kedua Seng Chao, berlatih selama 2 tahun bintang. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 Senjun, dia baru saja memotong belenggu. Pada awalnya, di dunia dewa primitif, meskipun semua pencapaian berada di bawah Raja Dewa, mereka yang memasuki dunia dewa primitif hampir semuanya adalah kesombongan dari berbagai ras yang mempraktikkan tubuh dewa primitif. Bakat beberapa orang luar biasa, tetapi hanya sedikit orang yang telah mematahkan belenggu seni rahasia asli. Terlebih lagi, di dunia dewa primitif, di pegunungan terkenal itu, lebih mudah untuk mengolah faktor kekuatan dewa asli atau seni rahasia asli daripada di luar. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Jika Lu Ming tidak memiliki serangkaian petualangan, dia tidak akan dengan mudah mematahkan belenggu seni rahasia asli. Mengaum. Ziying dan Maning bertarung, sementara Lu Ming dan yang lainnya bertarung bersama. Lebih dari 20 orang di kedua sisi bertarung bersama. Nah, Tuhan dan sampah yang berat, keluar dari sini. Seorang pria muda dengan wajah hitam mencibir dan bergegas menuju Lu Ming dan memotongnya dengan pisau. Pria muda ini, dengan kultivasi 3 dewa dan raja, sangat kuat. Namun, di mata Lu Ming, dia tidak cukup. Sepertinya kita perlu menunjukkan kekuatan dengan benar, atau aku akan selalu dipandang rendah, yang tidak kondusif untuk kepergianku ke bintang Ibu Naga. Lu Ming mengubah sebuah ide. Dia menemukan bahwa kadang-kadang tidak baik menjadi terlalu rendah hati, jadi profil tinggi diperlukan. Dalam sekejap, 5 kali kekuatan tempur Formula Warcraft dipicu, dan 11 jenis kekuatan magis pecah, dan senjata super ajaib muncul di tangan. Bersenandung. Pistol Basen bergetar. Pada saat ini, Lu Ming langsung mengilhami kekuatan senjata Basen setelah memotong belenggu. Nafas teror meletus dari Lu Ming, membuat dunia bergetar. Kemudian, satu tembakan menyapu. Menyentuh. Tanpa kecelakaan apapun, cahaya pisau pemuda berwajah hitam langsung hancur, dan senjata panjang terus menyapu pemuda berwajah hitam. Ah! Keahlian rahasia aslimu telah memotong belenggu. Pemuda berwajah hitam itu meraung ketakutan dan hampir mati ketakutan. Pada saat kritis, dia meletakkan pedangnya di depannya. Pedangnya adalah artefak tingkat raja, dan keterampilan rahasia aslinya juga merupakan pedang, yang diintegrasikan ke dalam artefak tingkat raja. Namun, ketika senjata Basen membombardir pedang itu bergetar hebat dan pecah berkeping-keping. Tubuh pemuda berwajah hitam itu terbang seperti cangkang, terbang keluar dari medan perang, dan terus terbang sejauh puluhan ribu mil sebelum menyentuh tanah, meludahkan darah dan menderita kerusakan parah. Hanya satu gerakan, pemuda berwajah hitam itu terbunuh dalam hitungan detik. Tentu saja, pihak lain tidak mati, karena Lu Ming berbelas kasih. Telah ditetapkan sebelumnya bahwa membunuh orang tidak diperbolehkan. Apa? Melihat ini, yang lain terkejut. Tidak hanya orang Ziying, orang Ning, tetapi juga tim lain, termasuk tetua berambut putih dan lainnya, mau tidak mau menatap. Potong belenggu. Seni rahasia asli Lu Ming sebenarnya telah memotong belenggu dan mengilhami kekuatan teror. Keluar dari sini. Sebelum orang bereaksi, Lu Ming telah membunuhnya. Tidak ada yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah Lu Ming. Setelah menyapu senjata tiran, sosok-sosok itu terbang keluar seperti karung pasir yang rusak dan terbang keluar dari platform pertempuran. Subscribe Penatua. Hampir dalam sekejap, Lu Ming menyapu 11 senjata. Kemudian, 11 sosok terbang keluar dari platform pertempuran. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah Lu Ming. 11 orang hampir terbang pada saat yang sama dan jatuh ke tanah. 12 orang yang dibawa oleh Ziying begitu dikalahkan sehingga di medan pertempuran, hanya pria Ning yang tersisa. Ziying dan Maning bertarung di dataran tinggi. Melihat situasi seperti itu, mata mereka hampir menatap kekerasan, dan mereka terpana dan terpana. Kemudian, tubuhnya dipotong oleh pria Ning, langsung dipukul dan terbang keluar. Dia masih tidak menanggapi. Dia memelototi Lu Ming dengan matanya yang bengis. Matanya penuh dengan kebingungan, kengerian, del. Hati Mening juga sangat bergetar beberapa kali. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bagaimana jika kamu seorang raja? Mening berdiri di udara, menatap Ziying, dan suara menghina menyebar. Puff. Ziying memuntahkan seteguk darah, wajahnya panas.
Bukankah dia meremehkan Raja Dewa sebelumnya, dan berpikir bahwa kekuatan Dewa Maning tidak seimbang, dan apa hasilnya? Wajah buah merah gelombang. Orang-orangnya, waktu tatap muka, dibunuh oleh detik Luming, kekuatan ini, mudah untuk menghancurkannya. Dia masih membenci Luming. Apakah dia memenuhi syarat? Besar. Tiga tetua sekte Seng Hodao juga penuh dengan seruan. Liu Xuan, selanjutnya, giliran kita. Pada saat ini, Manning memandang pemimpin tim lain dan mengeluarkan tantangan. Saat ini, Manning penuh semangat dan vitalitas. Ada Luming. Apa yang kamu takutkan? Gulung langsung. Liu Xuan, pemimpin tim lain, terlihat jelek saat ini. Dia memaksakan senyum dan berkata, adik seperguruan, Ning, aku tidak mengharapkan kesombongan seperti itu di timmu. Aku kehilangan pandanganku dalam pertempuran ini. Liu Xuan sederhana, langsung mengaku kalah. Apa kamu sedang bercanda? Dia tidak sebodoh itu. Bagaimanapun, tiga tim bisa menjadi dua, selama mereka mengalahkan tim Ziying. Sebelumnya, tim Liu Xuan selalu dianggap sebagai yang terkuat dari ketiga tim tersebut. Dia masih yakin untuk mengalahkan Ziying. Yah, tim pertama yang menang adalah tim Manning, yang memenuhi syarat untuk pergi ke Bintang Ibu Naga. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan. Luming menghela nafas lega dan akhirnya selesai. Sekarang, Liu Xuan dan Ziying, giliranmu untuk bertanding. Sisi mana yang kalah dan mana yang tersingkir? Ziying, demi keadilan, beri kamu waktu untuk sembuh, manfaatkan waktu untuk sembuh. Pria tua berambut putih itu berkata. Wajah Ziying sangat jelek. Kekuatan keseluruhan tim Liu Xuan harus lebih unggul darinya, yang juga menjadi alasan mengapa dia memprovokasi Manning di awal. Selama dia mengalahkan Manning, bahkan jika dia dikalahkan oleh Liu Xuan, dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Bintang Ibu Naga. Tapi sekarang, dia hanya bisa menghadapi Liu Xuan. Sembuhkan dengan seluruh kekuatanmu. Ziying banyak minum dan mulai mengeluarkan sendantun di mulutnya, dan mencoba menyembuhkan lukanya. Biarkan dia menyerah seperti ini, dia tidak berdamai, masih ingin berjuang keras. Ziying dan orang-orangnya mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka mereka. Bagaimanapun, masih terlalu dini bagi mereka untuk memulai. Mereka menunggu dengan tenang. Butuh beberapa hari bagi Ziying dan orang-orangnya untuk pulih dari luka mereka dan pulih ke puncak. Tentu saja, itu juga alasan mengapa Luming tidak membuat masalah sebelumnya. Kalau tidak, itu tidak akan baik dalam beberapa hari. Setelah lukanya sembuh, kedua belah pihak naik ke atas panggung dan perang pun pecah. Di sisi lain Liu Xuan, meskipun kekuatan keseluruhannya lebih kuat, itu juga terbatas. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat tragis. Jika tidak ditetapkan bahwa tidak ada pembunuh yang dapat dibunuh, aku khawatir seseorang telah jatuh. Kedua belah pihak bertarung lebih dari setengah jam sebelum keputusan akhir dibuat. Lagi pula, Liu Xuan menang sedikit dan mengalahkan tim Ziying. Akhirnya, Prianing dan Liu Xuan mendapat kesempatan untuk pergi ke lubang cacing. Masih ada waktu lebih dari sebulan, mereka akan tinggal berdekatan, menunggu datangnya waktu. Di belakang, tidak ada kecelakaan. Lebih dari sebulan, itu akan segera datang. Di luar lubang cacing, Luming dan yang lainnya berkumpul. Ingat, kamu harus tetap rendah hati dan berhati-hati saat memasuki Bintang Ibu Naga. Kali ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta akan mengirim orang untuk pergi ke sana. Ini bukan hanya peluang besar, tetapi juga krisis besar. Kamu harus kuasai sendiri. Pria tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ya, tetua. Kerumunan mengangguk. Pergi. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya, dan Luming dan yang lainnya mulai berangkat dan memasuki lubang cacing. Segera setelah memasuki lubang cacing, mereka sampai di langit berbintang yang aneh. Ikutlah dengan kami, orang-orang dari Sekte Saber Api. Luming dan mereka tidak melihat sekeliling, tetapi mereka mendengar suara. Mereka melihat ke depan dan melihat sekelompok lebih dari selusin orang. Lebih dari 10 orang ini, semuanya memakai sayap, mata tajam, napas teror, memberi orang perasaan yang dalam. Semu Kaisar, apakah 10 orang ini semuanya Semu Kaisar? Luming terkejut. Dia mengerti bahwa ini harus menjadi wilayah burung pipit suci. Namun, dia terkejut melihat lebih dari selusin Kaisar. Luming, klan burung pipit suci, adalah keluarga besar dalam daftar ribuan klan di Hong Huang. Untuk kekuatan seperti itu, Kaisar Semu bukan apa-apa, dan Kaisar Ilahi bukan apa-apa. Di lautan pengetahuan, suara Bond Demon berdering. Tuhan bukan apa-apa. Hati Luming bergetar hebat. Kaisar yang dia lihat sekarang bukan hanya Raja Iblis yang abadi, tetapi juga yang terluka parah. Tapi di klan burung pipit suci, Kaisar Dewa bukanlah apa-apa, sangat mengerikan. Tapi segera, Luming merasa lega. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang kuat dalam daftar Wanzu Hong Huang. Alam semesta sangat luas dan memiliki banyak ras yang berpengaruh. Mereka yang bisa masuk dalam daftar semua ras adalah ras teratas di alam semesta, dan kekuatan mereka normal.
Tuan-tuan, kita milik Sekte Pedang Api Suci. Menning dan Liu Xuan dengan cepat mengangguk, gemetar. Meskipun Sekte Seng Wodao adalah kekuatan besar, itu seperti semut mau di depan klan burung pipit suci. Menghadapi klan Seng yang kuat, Liu Xuan dan Menning tidak bisa tenang. Aku tahu bahwa kamu adalah orang-orang dari Sekte Pedang Api Suci. Kami di sini untuk menunggumu. Ikutlah dengan kami, dan beberapa orang dari kekuatan lain sedang menunggumu. Ketika mereka semua ada di sini, ayo pergi ke bintang ibu dari klan naga. Orang parubaya Saint Sparrow ringan mulut, wajah tenang, tapi luming masih di matanya, lihat penghinaan dan kesombongan. Menghadapi beberapa kekuatan kecil, keluarga besar di daftar Wanzu Hong Huang memang memiliki modal yang membanggakan. Hanya ketika mereka menghadapi ras yang sama, mereka akan berbicara satu sama lain dengan mentalitas yang sama. Liu Xuan, Menning dan yang lainnya gemetar, tapi Luming tidak keberatan. Mereka mengikuti klan Seng dan sampai ke lubang cacing kecil. Wilayah yang ditempati oleh kekuatan besar seperti klan burung pipit suci benar-benar terlalu besar. Kalaupun diangkut, itu akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, dalam perlombaan burung pipit suci, pada dasarnya melalui lubang cacing. Subscribe Penatua. Seperti kekuatan besar dan ras burung pipit suci, bahkan dengan biaya yang besar, mintalah klan tikus roh ruang waktu untuk membuka lubang cacing bagi mereka. Orang-orang kuat di antara tikus roh ruang waktu memiliki kemampuan untuk kembali ke nenek moyang mereka dan membuka lubang cacing tetap. Di dalam wilayah dengan kekuatan besar dan ras besar ini, lubang cacing seperti jaringan silang yang menghubungkan semua wilayah. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bepergian sendirian. Dengan lubang cacing, lalu lintas menjadi nyaman. Aku tidak tahu berapa kali. Melalui lubang cacing, mereka segera tiba di planet yang makmur, tinggal di planet ini, dan menunggu. Tidak ada keraguan bahwa planet keluarga burung pipit suci lebih makmur, dan tuan yang sebenarnya seperti awan. Ada banyak harta yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Mata Luming sangat panas. Luming pergi jalan-jalan dan membeli beberapa barang. Kakak Lu. Ketika Luming membeli beberapa barang untuk kembali ke tempat tinggalnya, dia bertemu dengan pria Ning secara tidak sengaja. Menning, sepertinya sedang mencarinya. Nona Maning, apa yang bisa aku bantu? Luming berkata sambil tersenyum. Kakak Lu, apakah kamu tahu batu giok mimpi? Menning bertanya sambil tersenyum. Giok mimpi. Giok mimpi seperti apa? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar mimpi Dewa Giok. Itu dia. Menning selesai berkata, saat berikutnya jantung alisnya bersinar, sebening kristal, seukuran telapak tangan, mengirimkan kartu giok misterius dari jantung alisnya terbang keluar. Ini giok impian. Apakah ada sesuatu yang misterius tentangnya? Tanya Luming. Dia bisa merasakan giok ajaib itu sangat misterius, tetapi apa misteri spesifiknya, tidak bisa dikatakan. Giok mimpi dimurnikan dari Istana Mimpi. Penjelasan senyum pria Ning. Istana Impian. Luming terkejut. Alam semesta Hong Huang hari ini adalah era Tiangong. Tiangong menguasai alam semesta Hong Huang, dan semua bangsa tunduk padanya. Dikatakan bahwa tidak hanya ada satu istana surgawi, tetapi banyak istana surgawi yang berbeda. Jelas, Istana Impian adalah salah satu istana surgawi. Harta karun yang dimurnikan oleh Istana Impian benar-benar luar biasa. Benar saja, Menning terus menjelaskan, selama terikat dengan giok mimpi, siapapun yang memiliki giok mimpi dapat berkomunikasi satu sama lain di setiap sudut alam semesta. Apa? Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Tidak peduli di mana sudut alam semesta, dapat bertukar informasi, fungsi ini terlalu merugikan. Aku tidak tahu berapa ribu kali lebih kuat dari giok transmisi Fu. Faktanya, alam semesta terlalu besar, tidak peduli tingkat jimat giok transmisi. Tidak ada peran besar, jaraknya terlalu jauh, tidak dapat langsung mengirimkan informasi. Tapi giok Dewa Mimpi ini, sebenarnya bisa bertukar informasi secara langsung, benar-benar bertentangan dengan langit. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya di Taiksu Senchao. Ziarah Taiksu masih terlalu terbelakang. Kakak Lu, ini hanyalah salah satu fungsi dasar dari giok melamun. Ada banyak fungsi lain dari giok melamun. Misalnya, ada area publik tempat kamu dapat mengirim pesan. Orang lain yang memiliki giok melamun dapat melihatnya. Misalnya, ada semua jenis seni rahasia, seni sihir, dan pengalaman kultivasi yang bisa dijual. Maning menjelaskan. Mata Luming semakin cerah dan cerah. Harta karun seperti itu sangat misterius sehingga dia tidak sabar untuk memilikinya. Nona Maning, di mana aku bisa menjual batu giok impian ini? Lu Mingdao. Bahkan di Sekte Seng Wodao, hanya ada sedikit batu giok yang seperti mimpi, yang termasuk dalam harta karun itu. Tidak banyak orang yang memilikinya. Namun, di klan Seng, kamu masih bisa membelinya. Namun, aku hanya memiliki satu potong tersisa di sini. Lebih baik memberikannya kepada saudara Lu.
Setelah mengatakan itu, tangan pria Ning bersinar, dan kartu giok lainnya muncul. Itu memang giok mimpi, yang memancarkan cahaya seperti mimpi. Berikan padaku. Lu Ming terkejut. Harta karun semacam ini, batu giok yang seperti mimpi, jarang terjadi di kekuatan besar seperti Sekte Seng Hodao, yang tidak pernah didengar oleh Taiksu Seng Chao. Dapat dibayangkan bahwa itu bernilai tinggi. Men Ning, benar-benar memberinya sepotong. Kakak lu sangat berbakat dan kuat. Aku khawatir kamu membutuhkan lebih banyak bantuan saat kamu memasuki bintang Ibu Naga. Men Ning tersenyum, sangat langsung, membuka pintu untuk melihat jalan gunung dari idenya. Jelas, aku ingin berteman dengan Lu Ming. Lagi pula, kekuatan Lu Ming tidak terduga. Yah, memasuki bintang Ibu Naga, jika perlu, Lu Ming pasti tidak akan duduk dan mengabaikan. Tentu saja, jika itu terlalu berbahaya, tolong maafkan Lu Ming karena tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Mingdao juga sangat lugas. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membantu. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak bisa membantu. Ini alami. Sambil tersenyum, Men Ning menyerahkan batu giok impian itu kepada Lu Ming, dan Lu Ming mengambilnya tanpa kesopanan. Sejujurnya, harta seperti itu benar-benar membuatnya bersemangat. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Lu Ming. Selama setetes darah bisa diikat, sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya, hanya kamu yang bisa menggunakannya. Jalan maning. Lu Ming mengangguk dan meramas setetes darah dari jarinya dan menjatuhkannya ke batu giok impian. Tiba-tiba, giok mimpi menyerap darah sepenuhnya. Saat ini, Lu Ming dan Rimi Jade memiliki perasaan yang luar biasa. Dia berpikir untuk bergerak, mimpi Dewa Giok terbang ke alisnya, tergantung di lautan pengetahuannya. Kemudian, pikiran Lu Ming bergerak lagi, dan gambaran tak terlihat muncul di benak Lu Ming. Tolong beri nama. Di layar, ada 3 karakter besar. Yah, beri nama. Lu Ming terkejut. Kakak Lu, Giok mimpi akan membentuk ruang mimpi. Area publik di atas dapat dilihat oleh semua orang, jadi pada dasarnya tidak ada yang akan menggunakan nama asli. Mereka akan menggunakan nama palsu, agar informasi mereka tidak terungkap. Sepertinya tahu apa yang dilihat Lu Ming, Men Ning menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Jadi, apa nama yang bagus? Sepanjang jalan, aku sudah ditakdirkan dengan naga, jadi aku akan menyebutnya Kaisar Naga. Tapi sekarang klan naga telah dihancurkan, nama Kaisar Naga terlalu sombong. Diperkirakan akan menjadi sasaran. Lupakan saja, lebih baik kita ubah dan beri nama Muzu. Lu Ming mengubah beberapa pemikiran di benaknya. Tidak ada alasan lain mengapa disebut Muzu. Kemudian, Lu Ming menulis kata Muzu di layar dengan perasaan spiritualnya. Namanya berhasil. Gambar segera berubah, dan kemudian muncul pola yang berbeda. Ini adalah area yang berbeda, seperti area publik, area seni rahasia, area sendan, area informasi rahasia, Del. Lihatlah area seni rahasia. Hati Lu Ming tergerak, dan kemudian gambar kecil dari area seni rahasia itu tiba-tiba membesar dan menjadi gambar lain. Seni rahasia, meteor terbang ke bulan, panas seperti meteor, menembus langit berbintang. Seni rahasia, Phoenix membakar langit, seni rahasia atribut api, dapat membakar langit. Berbagai seni rahasia muncul di depan Lu Ming. Namun, ada harga untuk setiap skill rahasia. Jika kamu ingin membaca, kamu harus membelinya. Apalagi harganya sangat tinggi, yang didasarkan pada satuan, Jundan. Lu Ming melihatnya sejenak, tapi dia tidak tertarik. Sekarang dia telah menguasai 11 jenis seni rahasia asli. Dia tidak tertarik untuk berlatih seni rahasia umum lainnya. Subscribe Penatua. Nona Maning, rahasia ini perlu dibeli. Bagaimana aku bisa membelinya? Bagaimana kamu membayar Senjing atau Jundan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Impian, di banyak tempat ada sub-istana. Kamu bisa pergi ke sub-istana itu untuk mengisi beberapa kristal dewa atau Jundan, lalu kamu bisa mengkonsumsi giok dewa mimpi di ruang mimpi. Jalan Maning. Lu Ming tiba-tiba, ini seperti kontribusi Zongmen. Ada poin kontribusi di banyak token identitas klan, yang dapat langsung digunakan untuk konsumsi. Setelah itu, Lu Ming pindah ke area publik. Tiba-tiba, sebuah berita muncul. Itu telah tiba di bintang Ibu Naga, tetapi segelnya kuat, dan butuh 5 tahun untuk masuk. Analisis pada titik lemah dari segel bintang Ibu Naga. Serangkaian berita muncul. Ini, luar biasa, luar biasa. Dengan giok mimpi ini, bukankah kamu dapat memahami berita dan peristiwa besar di setiap sudut alam semesta dalam sekejap? Mata Lu Ming cerah. Ini benar-benar harta karun. Cara istana surgawi benar-benar mengejutkan. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas. Dikatakan bahwa beberapa ras telah mengembangkan metode yang disebut teknologi yang cukup misterius. Dikatakan bahwa pemurnian batu giok ajaib terinspirasi oleh teknologi. Itu cukup dekat dengan senyuman. Terima kasih banyak, Nona Maning.
Luming mengepalkan tinjunya dan dengan tulus menghargainya. Dengan giok Dewa Mimpi, dia akan segera dapat berintegrasi ke dalam alam semesta yang luas. Dia tidak akan memiliki mata hitam dan tidak mengerti apa-apa. Dia ingin kembali ke kamarnya dan mempelajarinya. Kakak Lu, sebaiknya kamu mempelajarinya dulu. Jika ada pertanyaan yang tidak kamu mengerti, tolong tanyakan lagi padaku. Ngomong-ngomong, kita bisa saling menambahkan informasi, sehingga kita bisa bertukar pesan. Jalan maning. Lu Ming mengangguk. Lu Ming mengerti ini. Misalnya, transmisi simbol giok adalah untuk saling meninggalkan informasi untuk mengirimkan suara. Keduanya menambahkan informasi satu sama lain, dan kemudian Menning pergi. Lu Ming tidak sabar untuk kembali ke kamarnya dan mulai mempelajari giok mimpi. Dengan cara ini, mereka menunggu selama beberapa bulan, dan Lu Ming akhirnya mengetahui penggunaan batu giok impian. Pada saat ini, itu juga merupakan waktu untuk memulai. Seorang anggota klan burung pipit yang kuat membawa mereka ke lubang cacing besar. Lubang cacing ini adalah lubang cacing yang mengarah ke bintang Ibu Naga. Lu Ming bertemu dengan banyak pria muda yang kuat. Setidaknya ada puluhan ribu anak muda. Orang-orang muda ini semuanya berada di dalam atau di bawah 3 tingkat Senjun. Mereka adalah kekuatan kosmik seperti Sekte Seng Wodao dan perlu meminjam lubang cacing klan Seng. Sua. Saat ini, sekelompok anak muda terbang. Kelompok anak muda ini, mengenakan berbagai pakaian bulu, pria dan wanita, ada yang terlihat dingin dan sombong, ada yang tenang, tetapi satu persatu nafas yang kuat, berjumlah ratusan orang. Ada begitu banyak orang, dan semuanya adalah keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Apakah ini kekuatan ras besar dalam daftar Wan Zu Hong Huang? Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang-orang muda ini adalah kebanggaan keluarga burung pipit suci, dan dewa serta raja berlipat 3. Ada ratusan dari mereka. Tahukah kamu, pada awal Taiksu Seng Chao, hanya 2 orang yang mencapai tingkat dewa dan raja yang sama. Tapi keluarga burung pipit suci, hanya Raja Dewa 3, ada ratusan orang, selain itu, Raja Dewa 1 berat, Raja Dewa 2 akan memiliki berapa banyak? Berapa banyak dewa dan pangeran yang lebih dari 3? Tidak ada cara untuk membandingkannya. Setiap Tian Jiao dari klan burung pipit suci yang lari ke Taiksu Seng Chao adalah Tian Jiao dari puncak. Dikatakan bahwa beberapa ras yang kuat memiliki darah dewa primitif, dan bakat mereka kuat. Selain itu, ras besar semacam ini memiliki sumber daya yang kaya. Dengan akumulasi sumber daya, budidaya alam menjadi lebih kuat. Lu Ming mengalihkan pikirannya. Tian Jiao dan bakat klan Seng sangat kuat, tetapi sumber daya mereka juga sangat luar biasa. Mereka tidak sebanding dengan Seng Chao di Taiksu, dan kultivasi mereka sangat kuat, yang bisa dikatakan di masa lalu. Dikatakan bahwa klan burung pipit suci hanya lebih dari 9.000 dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Sangat kuat sehingga aku tidak tahu berapa banyak talenta yang akan ada di seluruh alam semesta Hong Huang. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak hanya tidak berkecil hati, tetapi juga bersemangat. Semakin banyak Tian Jiao, semakin baik. Hanya dengan cara ini kita dapat merangsang diri kita sendiri dan memotivasi diri kita sendiri untuk terus maju. Pada awalnya, di dunia dewa primitif, ada banyak Tian Jiao yang berasal dari berbagai ras di alam semesta, tetapi itu sangat terbatas. Hanya mereka yang berada di alam Raja Dewa yang bisa masuk. Begitu mereka menerobos alam dewa dan raja, mereka akan diusir. Selain itu, hanya Tian Jiao, yang mengolah tubuh roh primitif, yang dapat menghadapi Tian Jiao dengan sangat terbatas. Alam semesta yang luas, kekuatan etnis yang tak terhitung jumlahnya, Tian Jiao benar-benar lebih. Sungguh luar biasa. Sekarang, kamu ikut dengan kami, dari lubang cacing ini ke bintang Ibu Naga. Kebanggaan burung pipit suci. Kemudian orang burung pipit memimpin, terbang ke lubang cacing, menghilang di lubang cacing. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dan menghilang di lubang cacing. Tak lama kemudian, mereka muncul lagi di sungai bintang yang aneh. Di sini, darah Lu Ming, tiba-tiba kecepatan aliran beberapa kecepatan. Ini, memberiku perasaan yang luar biasa, sangat nyaman, sepertinya tidak jauh dari bintang Ibu Naga. Hati Lu Ming tergerak. Dia sekarang mengandung setetes darah dewa primitif di tubuhnya, yang merupakan darah primitif naga primitif. Dia merasa dekat dengan semua klan naga, yang normal. Setelah kami menemukan keluarga Dragon Star, kami tidak ada hubungannya dengan wilayah Mother Dragon Star kami, tetapi kami telah menjaga keluargamu di pusat keluarga Dragon Star. Keluarga burung pipit suci, Jalan Tian Jiao. Orang-orang mengangguk dan mengerti. Kekuatan seperti Sekte Seng Wodao bagus untuk burung pipit suci. Oleh karena itu, talenta klan burung pipit suci akan membawa mereka untuk menemukan bintang induk klan naga. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal nanti. Orang burung pipit memimpin dan terbang ke depan. Beberapa hari kemudian, sebuah bintang besar muncul di depan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa ini adalah bintang Ibu Naga. Besar, terlalu besar. Area bintang Ibu Naga adalah yang terbesar yang pernah dilihat Lu Ming.
setidaknya puluhan ribu kali lebih besar dari bintang kehidupan biasa. Planet besar dan tak tertandingi, mengambang di langit yang jauh, memancarkan nafas kuno, seperti banyak dewa primitif yang duduk di sana. Itu sangat jauh sehingga aku merasakan tekanan yang kuat. Dan di sekitar Ibu Naga, hanya ada satu matahari dan tidak ada planet lain. Dalam perjalanan, Luming mendengar dari orang lain. Dalam Perang Dunia Pertama membunuh orang-orang naga, itu sangat tragis. Kecuali bintang Ibu Naga dan bintang besar di sampingnya, semua planet di sekitarnya hancur. Tidak ada planet lain di sekitar bintang induk Longsu. Tidak ada planet lain, hanya ada banyak meteorit yang tergantung di tempat yang jauh. Subscribe Penatua. Burung-burung ini juga ada di sini. Hei, bagus, bagus. Berapa banyak yang ingin kamu coba? Pada saat ini, arah lain, terdengar beberapa tawa dingin, dan kemudian bayangan terbang. Mereka juga anak-anak muda, jumlahnya ratusan, mengenakan jubah hitam satu persatu. Mata mereka suram, seperti ular berbisa. Orang es boa. Banyak kebanggaan Sparrow yang suci, matanya dingin, dan bahkan mengirimkan seberkas cahaya dingin. Ternyata itu adalah boa es dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Hati Luming tergerak. Ada area di alam mimpi giok, yang mencatat semua jenis informasi, seperti informasi tentang daftar Wan Zu Hong Huang, semua jenis tempat berbahaya dan tempat rahasia, Informasi ini tidak perlu dibeli oleh Senjing atau Jundan. Selama periode waktu ini, Luming telah melihat-lihat dan belajar banyak tentang ras yang kuat dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Dalam daftar ribuan suku bangsa, klan Ice Boa juga menempati urutan lebih dari 9.000, yang tidak jauh berbeda dengan klan burung pipit suci. Namun, Piton Gletser dan keluarga burung pipit suci berseteru, karena Piton Gletser sangat suka menelan burung pipit suci. Dalam sejarah, aku tidak tahu berapa banyak burung pipit keramat yang telah dimakan ular sanca Gletser. Pada saat ini, satu persatu pemuda Piton Es memandangi pemuda burung pipit suci, matanya berbinar, seolah melihat makanan yang enak. Kamu burung juga datang ke sini. Ini sangat bagus. Kalian semua akan menjadi makanan lezat kami, haha. Mata seorang pemuda panas dan dingin. Kalian kutu busuk sudah mati. Tian Jiao dari klan burung pipit suci minum dengan dingin, membunuh kesempatan dengan dingin, melangkah keluar secara langsung, harus dimulai. Karena, dia punya kerabat, ditelan ular sanca Gletser, dia melihat ular sanca Gletser, ingin membunuhnya. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Seorang pemuda dari sungai Es Piton juga melangkah keluar dan membunuh Tian Jiao dari klan burung pipit suci. Kedua pria itu bertabrakan dalam kehampaan dan meledak menjadi raungan keras. Ledakan. Langit berbintang bergetar, dan mereka mundur. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah kultivasi rangkap tiga dari Tuhan dan Raja. Burung, aku akan menelanmu. Pria muda dari kebangsaan sungai Es Piton menunjukkan warna yang kejam dan meraung. Tubuhnya berubah dengan cepat dan berubah menjadi ular sanca raksasa. Panjang Piton, setidaknya puluhan ribu meter, membuka mulutnya dan menelannya ke pemuda klan burung pipit suci. Mulut Piton, seperti lubang hitam, memancarkan daya tarik yang mengerikan. Dengan raungan, pemuda dari klan burung pipit suci mengubah tubuhnya dan berubah menjadi burung pipit suci yang besar. Dengan lambaian sayapnya, dia menebas Piton Gletser seperti pedang surgawi. Pertempuran sengit antara kedua pria itu penuh semangat. Klan burung pipit lainnya dan klan Piton Gletser tidak bergerak. Tempat ini dekat dengan wilayah bintang Ibu Naga. Aku khawatir ada banyak kekuatan besar Tian Jiao di sekitar langit berbintang ini. Jika mereka pecah dalam perang besar sekarang, mereka akan dihancurkan oleh ras lain. Sangat kuat. Luming mengamati dengan cermat. Burung pipit suci dan Piton Gletser layak menjadi ras dalam daftar ribuan kelompok etnis di dunia, dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang kuat. Aku khawatir meskipun tidak ada seorang pun di kelas yang sama, Seng Wolyu adalah yang terbaik. Itu adalah anugerah alami. Ras ini sangat kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan ras lain. Kedua belah pihak bertarung selama ratusan gerakan, dan akhirnya batuk darah dan mundur. Kamu burung-burung kecil, saat kamu memasuki bintang Ibu Naga, kamu akan dibunuh. Pria muda dari kebangsaan sungai Es Piton berkata dengan dingin. Aku tidak tahu siapa itu ketika semuanya hilang. Pemuda berkebangsaan Seng menanggapi dengan kuat. Kedua belah pihak tidak melanjutkan pertarungan, terus berkonfrontasi untuk beberapa saat, dan kemudian orang-orang Ice Piton terbang ke arah lain. Meskipun bintang Ibu Naga telah pulih, segel-segel Wanlong masih sangat kuat. Hanya beberapa titik lemah yang dapat memasukinya, dan perlu waktu yang tetap. Hanya ketika segel terlemah dapat masuk. Ini belum waktunya, ini akan memakan waktu 5 tahun. Sekarang kami telah membawamu ke bintang Ibu Naga. Selanjutnya, ayo lakukan aktivitas kita sendiri. Jangan ikuti kami. Seorang pemuda dari klan burung pipit suci memperlakukan Luming dan kemanusiaan lainnya. Ketika mereka datang ke planet induk naga, orang-orang Seng tidak mau membawa Luming dan yang lainnya bersama mereka. Dalam pandangan mereka,
Luming hanyalah sebuah beban. Kemudian burung pipit terbang ke depan. Ayo pergi. Pergi. Yan Jiao, satu persatu, seperti sekte Seng Wodao, pergi dari sini satu demi satu. Beberapa orang terbang ke arah bintang induk naga untuk memeriksa situasi. Yang lain terbang ke arah lain, menemukan meteorit di sekitar bintang ibu naga, dan menunggu selama 5 tahun untuk memasuki bintang ibu naga. Luming juga belajar banyak tentang bintang induk klan naga dari batu giok mimpi. Bintang ibu keluarga naga awalnya dicetak dengan segel 10.000 naga oleh kelompok terakhir orang kuat dari keluarga naga. Segel ini sangat kuat, dan bahkan orang kuat teratas dalam daftar Wanzu Hong Huang sulit untuk dimasuki. Sekarang, dengan pulihnya bintang ibu naga, segel Wanlong mulai melemah. Tetapi meskipun melemah, tidak mudah untuk masuk. Saat ini, beberapa kekuatan kuat hanya menemukan 18 titik lemah, yang tersebar di berbagai arah bintang ibu naga. Apalagi 18 titik lemah ini tidak selalu lemah. Setelah eksplorasi terus-menerus oleh beberapa orang kuat, mereka menyimpulkan aturan bahwa setiap 33 tahun, segel titik lemah akan mencapai titik terlemah, dan kemudian mereka bisa masuk. Dan yang terkuat hanya bisa mengizinkan keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja untuk masuk. Jika yang lebih kuat ingin menerobos, itu akan lenyap dalam sekejap. Hari ini, 18 titik lemah ada di tangan 18 ras kuat. Yang lebih menarik adalah klan naga telah dihancurkan. Oleh karena itu, orang naga yang telah memasang segel 10.000 naga membencinya dan sangat menolak ras kuat dalam daftar. Semakin kuat rasnya, semakin besar pengecualiannya. Saat ini, 100 kelompok etnis teratas dalam daftar Wanzu Hong Huang tidak dapat masuk sama sekali, bahkan jika keberadaan dewa dan raja kurang dari 3 kali lipat. Hanya ketika segelnya lebih lemah kita bisa masuk. Oleh karena itu, setelah beberapa kali percobaan, 100 balapan teratas dalam daftar Wanzu Hong Huang telah menyerah, dan Master serta Tian Jiao dari balapan ini telah mundur. Artinya, semua ras yang muncul di langit berbintang ini adalah ras setelah 100 dalam daftar Wanzu Hong Huang. Luming mempelajari semua informasi ini dari Giok Mimpi. Dengan Giok Dewa Mimpi, banyak hal yang sangat nyaman. Segera, hanya ada 26 orang yang tersisa di daerah ini. Apakah kita akan menjelajahi bintang ibu naga terlebih dahulu, atau mencari tempat untuk menetap? Seseorang bertanya. Sekarang sudah terlambat bagi bintang ibu naga untuk masuk. Tidak ada gunanya memeriksanya. Lebih baik kita mencari tempat untuk menetap dulu. Jalan maning. Mereka mengangguk, lalu terbang ke suatu arah, menemukan meteorit besar di dekatnya, dan mendarat di meteorit tersebut. 3564. Tim Liu Xuan, bersama dengan Lu Ming dan mereka, mendarat di meteorit tersebut, tetapi tidak mengikuti mereka, tetapi jatuh di sisi lain meteorit tersebut, dipisahkan oleh jarak yang jauh. Meskipun mereka berasal dari sekte pedang api suci, mereka kompetitif. Setelah mendarat di meteorit, Lu Ming duduk bersila, mengenal laut, dan mulai mengamati batu giok impian. Tempat umum Dream God Jade, dapat melihat banyak informasi berguna. Selama periode waktu ini, perhatian ras utama di alam semesta difokuskan pada bintang ibu naga, sehingga sebagian besar topik juga dibahas seputar bintang ibu naga. Setelah menjelajah, Lu Ming mempelajari beberapa berita berguna. 18 titik lemah sekarang ada di tangan 18 ras kuat, dan mereka dikontrol dengan ketat. Jika kamu ingin melewati 18 titik lemah, kamu harus membayar banyak kristal ilahi atau ramuan raja ke ras tersebut. Lu Ming tidak bisa tidak merasa bahwa di dunia ini, adalah kebenaran yang sulit untuk menjadi pelit, yang sama di mana-mana. Bintang induk dari ras naga adalah milik ras naga, bukan milik ras lain manapun. Namun, 18 balapan menempati 18 titik lemah. Jika orang lain ingin lulus, mereka harus membayar biaya. Itu bukan karena kekuatannya. Jika kekuatannya lemah, itu akan dihancurkan oleh orang lain. Jika kekuatannya kuat, orang lain hanya bisa menuruti perintah. Pada saat yang sama, Lu Ming mengetahui bahwa titik lemah ini hanya muncul sekali dalam 33 tahun. Terakhir kali, kelompok etnis utama mengirim orang, tetapi tampaknya mereka menderita kerugian besar. Kebanyakan dari mereka gagal dan jatuh. Bahkan pada saat terlemah, tidak mudah untuk dilewati, sangat berbahaya. Namun, setelah 33 tahun berikutnya, beberapa orang kuat berspekulasi bahwa kali ini seharusnya lebih baik, tidak seberbahaya terakhir kali, dan lebih baik untuk dilewati. Sulit membayangkan ada 49 naga di langit dan bumi. Sulit membayangkan ada 49 naga di langit dan bumi. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming kaget melihat beberapa orang mempopulerkan asal-usul bintang ibu naga di area publik. Beberapa ras yang kuat semuanya memiliki bintang induknya sendiri, dan mereka semua dibesarkan oleh pembukaan langit dan bumi, dan telah membiarkan dewa-dewa primitif. Mereka sangat misterius. Klan naga sangat kuat, pada puncaknya, ia dapat menempati peringkat 5 besar alam semesta. Bintang induk dari keluarga naga telah membiarkan 49 naga primitif, yang sangat mengerikan. Tak heran jika banyak orang yang ingin datang ke Ibu Bintang Longzu untuk mencari peluang.
Berapa banyak peluang yang ada untuk bintang induk naga, yang telah membiarkan lebih dari 49 naga primitif dan telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Intinya, sudah disegel selama puluhan tahun. Berapa banyak harta yang akan ada? Hati Luming sangat panas. Tubuh roh primitif yang dia kembangkan adalah tubuh naga primitif, yang perlu dipadatkan terus-menerus. Akan sangat membantu dia jika dia bisa mendapatkan harta karun tentang naga primitif di bintang ibu naga. Selain itu, Qiu Yue dan Xian Yanxing mungkin berada di bintang ibu naga, dan dia harus pergi. Tunggu, ibu naga memiliki segel yang kuat. Jika Xiao Qing ada di bintang ibu naga, bagaimana dia bisa masuk? Luming mengerutkan kening dan memikirkan kemungkinan itu. Orang-orang kuat teratas dalam daftar Wanzu Hong Huang tidak bisa masuk. Xian Yanxing, bukan. Qiu Yue masuk melalui susunan transmisi dari pangkalan rahasia kebangsaan naga, yang dapat dijelaskan. Tapi bagaimana dengan Xian Yanxing? Tetapi jika Xian Yanxing tidak ada di bintang ibu naga, mengapa peta di kartu giok menunjuk ke sini? Terlebih lagi, usianya masih ribuan tahun. Apa rahasianya? Luming tidak bisa memikirkannya, jadi dia harus menunggu sampai dia memasuki bintang ibu naga dan perlahan menjelajahinya. Ledakan. Disinilah sebuah meteorit meledak di kejauhan, dan kemudian cahayanya menyala dan menerangi langit. Seseorang berkelahi. Luming, Menning dan yang lainnya semua terkejut dan melihat ke sisi lain. Mereka berjauhan, tetapi langit berbintang terbuka dan tidak ada tempat berlindung. Dengan penglihatan Luming dan lainnya, kita masih bisa melihat beberapa di antaranya. Banyak tokoh yang saling berkelahi bersama, sangat tragis, dan ada orang yang berjatuhan. Di alam semesta yang luas, beberapa kekuatan etnis adalah musuh bebuyutan. Begitu mereka bertemu, mereka mudah pecah menjadi perang, seperti klan burung pipit suci dan klan piton Gletser. Menning menjelaskan, wajahnya serius. Orang lain juga sama. Sekarang di Sungai Bintang di sekitar bintang Ibu Naga, aku tidak tahu berapa banyak yang telah dikumpulkan Tian Jiao. Jika salah satu ceroboh, perang besar akan pecah. Mereka harus berhati-hati, atau mereka akan dibunuh sebelum memasuki bintang Ibu Naga, yang akan dianiaya. Setelah bertarung selama beberapa waktu, kedua belah pihak kalah banyak dan tampak ketakutan. Perang akhirnya berakhir dan mundur satu demi satu. Namun, perang semacam ini tidak bisa dihindari. Segera setelah itu, pertempuran besar lainnya terjadi di langit berbintang, dan pertempuran itu sengit. Dengan cara ini, dari waktu ke waktu akan terjadi perang besar di langit berbintang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Luming dan mereka akan tinggal untuk melihat puluhan pertempuran. Hari ini, Luming dan meteorit mereka, tiba-tiba terdengar teriakan. Ini membuat Prianing dan yang lainnya berdiri dan membentuk lingkaran. Kekuatan sihir mereka bekerja dan dengan hati-hati menatap ke arah suara itu. Saat ini, ada beberapa jeritan, sangat menyedihkan. Ini Liu Xuan di sana. Seorang pria muda berbicara dengan wajah pucat dan keringat dingin. Arah itu benar-benar tempat Liu Xuan dan yang lainnya menetap. Ayo pergi, keluar dari meteorit ini. Menning membuat keputusan dan ingin membawa orang-orang itu pergi, tetapi saat ini, seorang Streamer mendatangi mereka dengan cepat. Itu Liu Xuan. Sekilas mereka melihat bahwa Liu Xuan dikelilingi oleh Streamer ini. Saat ini, wajah Liu Xuan penuh kepanikan. Dia bergegas ke sisi Luming dan meraung, Menning, bantu aku, bantu aku. Sialan, orang ini mencoba menarik kita. Menning meraung. Liu Xuanfei membentak mereka, berharap membawa bencana ke timur. Namun kali ini, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Tubuh Liu Xuan, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya hitam yang kuat, dan kemudian tubuhnya kaku, cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Liu Xuan berteriak dengan getir. Alisnya bersinar dan jiwanya keluar dengan cahaya hitam. Luming dan yang lainnya terkejut bahwa jiwa Liu Xuan akan diambil. Itu aneh. Bantu aku, Menning, Luming, bantu aku. Liu Xuan meraung dengan liar, dan jiwanya berjuang keras, tetapi itu tidak berguna. Pada saat berikutnya, jiwanya benar-benar terbang keluar, dan kemudian dia ditangkap oleh seorang pemuda kurus berbaju hitam. Jiwa Liu Xuan diambil dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Jiwa baik lainnya, hehe, bagus, bagus. Si hitam kurus menyeringai, mengeluarkan toples kayu, dan memasukkan jiwa Liu Xuan ke dalam toples. Apakah kamu, penyihir? Manning membuka mulutnya pucat. Hei, sedikit wawasan, kami adalah orang-orang dari klan penyihir. Suara dingin terdengar, bukan pemuda kurus sebelumnya, tapi dari arah lain. 3565. Di arah lain, beberapa pemuda berjubah hitam muncul. Totalnya ada 4 orang, ditambah yang sebelumnya, total 5 orang. Mereka mengenakan jubah hitam, yang disulam dengan pola aneh. Mereka kurus dan kurus, seperti kulit dan tulang. Mereka penuh dengan cahaya hitam, dan mereka terlihat sangat jahat. Tukang sihir. Mata Luming sedikit menyipit.
Ini adalah kedua kalinya dia melihat penyihir. Di awal Taiksu Seng Chao, ada seorang kaisar semu Wuzu yang membantu orang barbar untuk menangani Taiksu Seng Chao, namun akhirnya dihalangi oleh pedagang biru dengan kekuatan jiwa. Selain itu, Man Huang belakang tidak tahu bagaimana menyinggung klan penyihir dan dibunuh oleh klan penyihir yang kuat. Wajah Men Ning dan yang lainnya, sulit untuk melihat yang ekstrim, tetapi juga ketakutan yang ekstrim. Penyihir adalah ras yang sangat terkenal di alam semesta Hong Huang, bukan hanya karena sangat kuat dan berperingkat tinggi dalam daftar ribuan suku di Hong Huang, tetapi juga karena cara orang penyihir sangat aneh dan mengerikan, dan tindakan mereka sangat ganas. Orang-orang penyihir sering mengekstraksi jiwa makhluk lain untuk berlatih, yang terkenal kejam. Tentu saja, para dukun sangat berhati-hati. Mereka tidak akan menyinggung ras yang lebih kuat dari mereka, tetapi hanya mereka yang lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, para penyihir tidak hanya hidup dengan baik tetapi juga menjadi semakin kuat di tahun-tahun tanpa akhir. Jelas, Liu Xuan dan yang lainnya telah diambil dari jiwa mereka oleh para penyihir. Selanjutnya, giliran mereka, Maning dan lainnya telah tenggelam. Apa yang harus dilakukan? Suara seseorang bergetar, seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya pucat. Pergi. Ada seorang pemuda yang mau tidak mau meledak dan ingin melarikan diri. Naif ingin melarikan diri sekarang. Salah satu pemuda penyihir mengeluarkan drum kecil dan mengetuknya dengan lembut. Kemudian, dia melihat pemuda yang melarikan diri itu gemetar dan hampir jatuh dari udara. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ketiga boneka itu terbang dengan kecepatan yang mengejutkan. Aku akan bertarung denganmu. Pemuda dari klan Seng Huo Dao meraung, dan cahaya pedang membumbung tinggi. Cahaya terang pedang menembus langit berbintang. Pisau itu dibagi menjadi 3 bagian dan dipotong menjadi 3 boneka. Namun, ketika pemuda sekte pedang api suci memotong cahaya pedang, genderang di tangan pemuda penyihir berulang kali dipukul beberapa kali. Tubuh pemuda dari klan pedang api suci bergetar hebat, dan alisnya bersinar. Bahkan cahaya pedang menjadi redup dan menjadi lemah. Mata Luming sedikit menyipit. Jelas, metode ini adalah serangan jiwa, yang dapat mempengaruhi jiwa, seperti halnya klan penyihir yang muncul di wilayah kuasi kekaisaran Taiksu Seng Chao. Metode ini mirip dengan orang-orang di Jiu Tian Wangfu di Taiksu Seng Chao, tetapi jauh lebih indah daripada Jiu Tian Wangfu, yang jaraknya ribuan mil. Pada saat ini, seperti 2 kacang polong dalam kegelapan, 3 boneka bergegas melewati tubuh muda dari api suci. Pemuda dari pisau api suci menjerit dengan tangisan pahit. Cahaya hitam muncul di tubuhnya. Kemudian jiwanya ditarik keluar dan terlihat persis seperti Liu Xuan sebelumnya. Itu adalah orang yang sangat cantik. Jiwa diambil, dan pemuda sekte Seng Huo Dao hanya tersisa 1 tubuh daging, yang setara dengan jatuh. Men Ning dan yang lainnya pucat. Metode penyihir terlalu aneh. Mereka berspesialisasi dalam berurusan dengan jiwa. Kecuali ada harta untuk melindungi jiwa, mereka bisa menolaknya. Tetapi orang barbar berarti, tidak hanya itu, meskipun ada harta untuk melindungi jiwa, tetapi juga seringkali tidak dapat menahan serangan si penyihir. Banyak orang yang lebih kuat dari klan penyihir sering kalah di tangan para penyihir, karena kekuatan pihak lain terlalu banyak untuk dipertahankan. Hei, Naif ingin berlari di depan kita. Pemuda penyihir mencibir dan meraih jiwa pemuda sekte saber api dan memasukkannya ke dalam botol. Mereka dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk menyempurnakan berbagai boneka, bahkan boneka tingkat yang lebih tinggi, sehingga jiwa di mata mereka adalah harta karun, terutama jiwa Tian Jiao muda. Pertemuan Tian Jiao kali ini, bagi mereka, adalah kesempatan besar, bahkan lebih menarik daripada bintang induk naga. Mati dengan baik, dan kamu tidak akan menderita. Pemuda penyihir lain Tian Jiao mencibir. Terburu-buru, semuanya berkumpul, ayo pergi bersama. Maning Rod, hingga saat ini, hanya bisa melepaskan. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia melepaskannya, itu mungkin tidak berguna. Seperti yang bisa dilihat dari nasib rakyat Liu Xuan, mereka tidak bisa ditangkap tanpa tangan mereka. Sepertinya aku masih tidak mau. Aku benar-benar mencari kematian. Seorang pemuda penyihir mencibir, mereka dengan jelas melihat bahwa pria Ning dan yang lainnya tidak akan ditangkap. Segera setelah 5 pemuda penyihir melambai, sejumlah besar boneka muncul di udara, mengelilingi Luming dan yang lainnya. Pergi, keluar. Maning sedang minum, baru saja akan berdampak. Namun, saat ini, suara tenang terdengar, kenapa terburu-buru, bunuh mereka. Luming adalah orang yang berbicara. Men Ning baru saja akan keluar dari tubuh tiba-tiba makan, beberapa terkejut melihat Luming. Membunuh mereka. Dia mengakui bahwa kekuatan Luming sangat kuat, telah memotong belenggu dari seni rahasia asli, tetapi cara klan penyihir terlalu aneh, seringkali dapat memenangkan yang kuat dengan yang lemah. Menghadapi 5 Wuzu Tian Jiao, dia tidak merasa bahwa Luming yakin akan menang. Namun, ketika dia melihat senyum percaya diri Luming, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tenang. Luming juga tak terduga di matanya. Mendengar kata-kata Luming, Tian Jiao dari 5 penyihir juga tertegun dan kemudian tertawa. Hahaha,
Apakah kamu mendengar itu? Bocah itu berkata dia ingin membunuh kita, dewa dan sampah yang berat. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar selama bertahun-tahun. Aku telah memutuskan bahwa aku akan mengambil jiwa bocah itu. Aku ingin melihat apa yang membuatnya percaya diri. Tianjiao, seorang penyihir, tertawa dengan air mata. Di alam semesta yang luas, selain 100 ras teratas, ada juga beberapa ras khusus. Mereka adalah penyihir, tidak takut pada siapapun. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, orang-orang dari klan penyihir menduduki keunggulan mutlak. Pada saat ini, Tianjiao, klan penyihir yang telah melakukannya sebelumnya, memukul drum di tangannya, dan gelombang suara yang tak terlihat menghantam Luming. Tubuh Menning dan orang lain bergetar, begitu pula Luming. Tubuhnya sedikit gemetar dan alisnya bersinar. Dia merasa jiwanya diserang oleh kekuatan yang kuat, bahkan lukisan Jingyu pun agak sulit untuk ditolak. Gulungan lukisan Jingyu dibuat oleh Jingyu sendiri pada tahun-tahun itu. Itu bisa menahan serangan jiwa. Namun, cara serangan jiwa klan penyihir terlalu aneh, yang berkali-kali lebih misterius daripada tingkat Raja Surga Jiuyu. Gulungan lukisan Jingyu dapat memblokir serangan jiwa orang-orang di rumah Jiuyu Tianwang, tetapi tidak dapat memblokir serangan jiwa orang-orang penyihir. Serangan jiwa dari orang-orang penyihir itu seperti bor sedikit demi sedikit. Itu terus berputar dan mengebor pertahanan gulungan lukisan Jingyu, menyerang jiwa Luming. Nyatanya, meski harta untuk mempertahankan jiwa langka dan berharga, ada beberapa kekuatan dahsyat seperti Sekte Seng Hodao. Misalnya, Manning dan lainnya juga memiliki harta untuk mempertahankan jiwa, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan para penyihir. 3566. Hahaha, hanya kekuatan ini, berikan aku untuk mati. Klan penyihir tertawa, setidaknya lebih dari 10 boneka bergegas ke Luming dan mereka. Ini sudah berakhir. Saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Prianing. Aku tidak menyangka akan mati di tangan penyihir sebelum memasuki bintang Ibu Naga. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menyerang jiwa? Pada saat ini, Luming berbicara dengan lemah, dan kemudian di atas kepalanya, sebuah bel kecil muncul. Keahlian rahasia asli, lonceng surga jahat. Begitu lonceng kejahatan surgawi keluar, Luming mengilhami kekuatan untuk memotong belenggu. Bunyikan bel. Bel Tianxi berbunyi, suaranya jernih dan tajam, tetapi penuh dengan kekuatan jahat. Kuncinya adalah kekuatan pemuda penyihir untuk menyerang jiwa langsung dikalahkan oleh kekuatan lonceng Tianxi. Tidak hanya itu, tetapi juga melawan. Kekuatan serangan jiwa menyapu pemuda penyihir seperti air pasang. Tubuh pemuda berkebangsaan Wu terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia dikalahkan oleh serangan Luming, menderita serangan balik, jiwanya terluka. Dan Menning dan yang lainnya merasa bahwa jiwa itu ringan dan tidak diserang. Kamu juga punya serangan jiwa. Itu adalah skill rahasia asli. Sialan, tapi itu juga memotong belenggu. Beberapa pemuda penyihir berteriak kaget. Bergandengan tangan dan bunuh orang ini. Beberapa Wuzu Tianjiao mengeluarkan semua jenis senjata untuk menyerang jiwa. Ada lonceng besar, seruling, gukin, del. Kapan? Merengek. Semua jenis suara terdengar, dan jiwa menyerang tanah seperti badai. Bunyikan bel. Luming terus-menerus mendesak lonceng kejahatan surgawi dan memutuskan rantai. Betapa menakjubkan kekuatannya. Dia langsung mengalahkan serangan jiwa dari 5 pemuda penyihir. Membunuh. Minuman dingin Luming, sepatu bot untuk memadamkan angin, pedang untuk memecahkan kehampaan, dan tombak ajaib semuanya bersatu satu demi satu. Wah! Kecepatan mematahkan pedang kosong adalah yang tercepat. Itu langsung menerobos kehampaan dan membunuh seorang pemuda penyihir. Puff! Pemuda penyihir itu dipenggal dengan pedang sebelum dia bisa melawan. Namun di saat berikutnya, tubuh pemuda penyihir yang kepalanya dipenggal itu meledak dan berubah menjadi orang-orangan sawah. Tubuhnya, di sisi lain, tampak pucat. Orang-orangan sawah ganda, sarana penyihir, benar-benar misterius. Luming mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia membasmi sepatu bot angin dan memegang senjata ajaib untuk membunuh pemuda penyihir itu. Mari lakukan bersama. Pada saat ini, Menning akhirnya bereaksi. Jiao minum, dan pisaunya berkedip. Dia membunuh pemuda penyihir dan memotong boneka menjadi 2 dengan 1 pisau. Pada saat yang sama, 10 pemuda lainnya juga bergerak, dan langit dipenuhi cahaya pisau. Luming memblokir serangan jiwa pemuda penyihir dengan lonceng kejahatan surgawi. Tanpa serangan jiwa, Menning dan yang lainnya akhirnya bisa mengeluarkan semua kekuatan mereka. Selusin boneka diblokir oleh Menning dan lainnya. Begitu Luming bergegas lewat, hanya ada sedikit senjata pasen, dan dia mengalahkan 3 boneka berturut-turut. Segera setelah senjata basen bergetar, 5 tombak meledak, menutupi 5 pemuda penyihir. Brengsek! Potong dia! 5 pemuda penyihir minum dan melambaikan tangan mereka terus-menerus, dan lebih banyak boneka terbang keluar. Bunyikan bel. Lonceng iblis surgawi terus berbunyi,
dan tubuh boneka-boneka itu terkejut, dan kabut hitam keluar dari tubuh boneka-boneka itu, bahkan jeritan melengking pun keluar. Boneka jenis ini disempurnakan oleh jiwa. Sekarang ia diserang oleh lonceng kejahatan surgawi, dan boneka itu akan segera runtuh. Begitu Luming lewat, dia menghancurkan selusin boneka dalam sekejap. Kehadiran penyihir. Pada saat yang sama, 5 pemuda penyihir meraung pada saat bersamaan. Tubuh kurus mereka membengkak dan berubah menjadi monster setinggi puluhan meter. Monster itu mengenakan baju besi perunggu dan memegang pedang perunggu. Ini adalah seni rahasia asli mereka, seni rahasia asli 5 orang, sangat mirip. 5 orang menunjukkan seni rahasia asli mereka dan membunuh Luming bersama. Gerbang Tuhan. Dengan lambaian tangannya, gerbang dominasi Luming muncul, berubah menjadi raksasa. Ada pusaran air gelap di atasnya. Itu terus berputar dan memiliki daya tarik yang mengerikan. Itu dengan kuat mengunci 5 penyihir. Membunuh. Luming minum, dan senjata yang kuat menyapu, menginspirasi kekuatan untuk memotong belenggu. Mengaum. Bahkan jika kelima pemuda penyihir bergandengan tangan, mereka rentan dan dihancurkan oleh Luming. 2 dari mereka mundur dengan tiba-tiba, dan 3 lainnya menanggung beban pecah. Dalam proses ledakan, area tersebut terus terdistorsi, dan ada jejak orang-orangan sawah. Mereka ingin menyingkirkan orang-orangan sawah sebagai penyangga orang-orangan sawah. Sayangnya, kali ini, area tersebut ditahan oleh kontrol kota, dan daya tarik yang mengerikan benar-benar mengunci area ini. Cahaya hitam muncul dan berteriak ketakutan. Tidak. Sialan, tidak mungkin. Beberapa teriakan panik, dan kemudian ketiga pemuda penyihir itu benar-benar musnah dan jatuh di tempat. Yah, ada batasan tertentu pada yang disebut orang-orangan sawah ganda. Selama area ini diblokir, kamu tidak bisa menggantinya. Luming tersenyum di dalam hatinya. Ini masuk akal. Kalau tidak peduli bagaimana kamu membunuh mereka, para penyihir dapat menggantinya dengan orang-orangan sawah. Itu terlalu buruk untuk surga. Bukankah tidak mungkin untuk membunuh mereka? Kamu berani membunuh orang penyihir kami, kamu ingin mati. Ayo pergi. 2 pemuda penyihir yang tersisa berteriak ngeri dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatan mereka tidak sebanding dengan Luming. Menginjak sepatu bot Niefeng, dalam sekejap, mereka mengejar 2 pemuda penyihir. Lepaskan aku. Kedua penyihir muda itu berteriak dengan getir dan memohon belas kasihan dari Luming. Saat membunuh orang lain dan mengambil jiwanya, mereka hanya merasa bersemangat dan sangat bersemangat. Mereka tidak pernah memikirkan suasana hati seperti apa yang akan mereka rasakan saat dibunuh. Saat ini, mereka akhirnya bertemu, mereka hanya takut, sangat takut seluruh tubuh menggigil. Bahkan ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, Luming jelas tidak akan meninggalkan mereka. Mereka ditekan oleh gerbang tuannya, dan 2 pemuda wuzu yang tersisa juga meledak dan jatuh sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan dari 5 pemuda penyihir itu. Bagus, hebat. Melihat Lu Ziming dan yang lainnya. Awalnya, mereka mengira Luming sangat kuat, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan Luming. Luming sangat tak terduga. Apa yang mereka lihat? 5 rahasia asli. Sebelum dan sesudah Luming, dia telah menampilkan 5 jenis seni rahasia asli, dan 2 jenis telah memotong belenggu. Apakah ini masih manusia, raksasa? Intinya, apakah ini batas Luming? Apakah Luming memiliki kekuatan tersembunyi? Semakin mereka memandang Luming, semakin mereka merasa bahwa Luming seperti jurang maut, tidak mampu mengorek sedalam laut. Mata indah maning berbinar, jauh di matanya, memancarkan kegembiraan. Dia tahu bahwa dia benar. Dia memberi Luming batu giok impian hanya untuk berteman dengan Luming. Semakin kuat Luming, semakin bahagia dia secara alami. 3567. Ayo kita keluar dari sini dulu, agar tidak ada klan penyihir lain yang datang. Lu Mingdao. Wuzu. Bahkan dalam daftar Wanzu Honghuang, peringkatnya sangat tinggi. Tian Jiao, yang datang ke sini, tidak bisa hanya memiliki 5. Kamu tahu, ada ratusan burung pipit suci. Klan penyihir jauh lebih baik daripada klan burung pipit suci. Aku khawatir jumlahnya bahkan lebih menakjubkan. Saat semua lebah datang, Luming akan ketakutan. Terlebih lagi, siapa yang tahu apakah ada Tian Jiao yang begitu mengerikan di klan penyihir? Jika ada beberapa tingkat kejahatan Tian Jiao, kultivasinya lebih tinggi dari Luming, dan Luming tidak yakin. Oke, ayo cepat pergi. Kurasa kita perlu menemukan meteorit yang lebih besar dengan lebih banyak orang di atasnya. Dengan cara ini, klan penyihir akan takut dan tidak berani berbuat apa-apa. Men Ning menunjukkan. Segera, sekelompok 12 orang pergi dari sini, mencari meteorit yang lebih besar. Tidak ada planet lain di sekitar bintang Ibu Naga. Jauh, bagaimanapun, ada meteorit yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lingkaran di sekitar bintang Ibu Naga. Diperkirakan bahwa meteorit ini mungkin adalah planet-planet di dekat bintang induk keluarga naga.
Mereka meledak pada tahun-tahun itu, jadi mereka membentuk meteorit. Segera, Lu Ming dan mereka menemukan meteorit besar, seperti planet kecil, di atas, mengumpulkan banyak orang. Gelombang demi gelombang dipisahkan, jelas dari kekuatan yang berbeda. Ada yang puluhan, ada yang ratusan. Lu Ming dan yang lainnya mendarat. Beberapa orang melirik Lu Ming dan tidak peduli. Ini hanya 12 orang. Tidak peduli. Lu Ming dan mereka menemukan ruang terbuka. Mereka duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak santai. Dia membagi pikirannya untuk memperhatikan dunia luar, dan pada saat yang sama memahami faktor kekuatan ilahi yang asli. Sekarang kekuatan dewa yang berkuasa telah terbangun 5 kali, Lu Ming secara alami ingin membangkitkan kekuatan dewa lainnya 5 kali. Ada keuntungan dalam mengendalikan banyak jenis kekuatan suci. Artinya, begitu satu jenis kekuatan suci terbangun, misalnya, kali ini, kekuatan Dewa Master terbangun sebanyak 5 kali, maka kekuatan dewa lainnya akan memiliki sesuatu untuk dipelajari. Akan lebih mudah untuk berlatih daripada 5 kebangkitan pertama. Ada 2, 3 dan 5 kebangkitan. Setelah berpengalaman, semakin kuat punggungnya, semakin mudah untuk berlatih. Dalam beberapa tahun, meski tidak lama, Lu Ming akan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Tidak ada lagi kecelakaan. Waktu berlalu, beberapa tahun, dalam sekejap. Segel Wanlong pada bintang induk naga lemah. Sudah waktunya. Kerumunan berangkat dan berkumpul menuju bintang ibu naga. Ayo pergi juga. Men Ning tiba. Mereka mengikuti sekelompok orang di meteorit ini dan terbang ke arah bintang ibu naga, tetapi segera setelah mereka terbang, mereka diblokir. Setidaknya 1000 orang telah menutup daerah itu. Sayap. Banyak orang menjadi pucat. Orang bersayap, tidak diragukan lagi, adalah ras yang kuat di alam semesta. Mereka sangat kuat. Dalam daftar Wanzu Hong Huang, Winger menempati peringkat 130. Ini adalah klan kelas atas. Dibandingkan dengan klan burung pipit suci, aku tidak tahu seberapa kuat itu. Sebelum Lu Ming, dia bertemu banyak cabang orang bersayap. Bahkan di Istana Surgawi 9 Jue dari Taiksu Seng Chao, ada cabang dari orang-orang bersayap. Namun, klan bersayap ini jelas bukan cabang, melainkan keluarga umum Teropterian. Kamu akan pergi ke titik lemah bintang Ibu Naga. Ikutlah dengan kami. Kata Teran Tianjiao bersayap. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak berani melanggar kata-kata orang bersayap itu. Saat ini, bintang Ibu Naga menolak 100 ras teratas, tetapi 100 teratas tidak datang, dan 130 pasti ras teratas yang tidak dapat dilawan. Khusus untuk kekuatan kosmik biasa seperti Sekte Seng Hodao, beraninya kamu mengatakan, tidak. Mereka mengikuti orang bersayap dan terbang ke bintang Ibu Naga. Semakin dekat kamu dengan bintang Ibu Naga, semakin kamu merasakan raksasa dan agung dari bintang Ibu Naga. Ketika mereka berada 100 juta mil jauhnya dari induk naga, mereka berhenti. Karena, ini hampir mencapai jarak yang ditempuh oleh segel naga. Lebih jauh ke depan, kita akan menghadapi pengeboman 10.000 segel naga. Dari sini, melihat bintang Ibu Naga, sepertinya bintang Ibu Naga diselimuti lapisan asap, yang tidak bisa benar-benar melihat pemandangan di planet ini. Jenis asap ini adalah segel dari 10.000 naga. Mereka terbang ke satu arah. Di sini, sepertinya itu bukan salah satu dari 18 titik lemah. Pada titik ini, seseorang berbicara. Beberapa orang telah mempelajari lokasi spesifik dari 18 titik lemah untuk waktu yang lama, tetapi tampaknya mereka tidak pergi ke salah satu dari 18 titik lemah tersebut. Banyak orang menjadi pucat saat mendengar ini. Ya, ini bukan untuk menuju ke salah satu dari 18 titik lemah. Beberapa waktu lalu, kami menemukan titik lemah baru, yang bisa dikatakan sebagai titik lemah ke-19. Teran bersayap sombong. Titik lemah baru. Banyak orang berbisik. Ya, titik lemah baru. Teran bersayap menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, 18 titik lemah lainnya diperkirakan ramai. Mereka harus mengantri lama. Jika ingin masuk, kamu harus membayar banyak senjing atau jundan. Namun, titik lemah baru ini ditemukan oleh teran bersayap kami, yang berada di bawah kendali kami. Jika kamu masuk, kami tidak mengenakan biaya sepeser pun. Tidak ada uang. Mata banyak orang berbinar. Tidak dipungut biaya, dan jumlah orang yang masih sedikit, sehingga tidak perlu mengantre. Ini bagus. Namun, beberapa orang memiliki keraguan dan kekhawatiran di mata mereka. Bukan ide yang baik bagi orang-orang untuk dipisahkan. Dan mereka dijemput. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di depan, ada pusaran air besar ke arah bintang Ibu Naga. Seperti corong, mengalir di bawah bintang Ibu Naga. Benar-benar titik lemah. Mata banyak orang menjadi cerah lagi. Beberapa orang telah melihat titik lemah lainnya, yang benar-benar seperti pusaran air. Hal ini disebabkan melemahnya segel Wanlong. Sekarang Wanlong Yin berada pada titik terlemahnya. Ini waktu terbaik untuk memasuki bintang induk keluarga naga. Oke, kamu masuk.
Teran bersayap itu sombong. Orang tidak sabar untuk terbang ke pusaran air. Tetapi beberapa orang, termasuk Luming, tidak bergerak. Tunggu sebentar, lihat situasinya dulu. Luming berkomunikasi dengan Menning dan lainnya. Mata Menning berkedip beberapa kali, lalu mengangguk, tetapi tidak bergerak. Kamu hanya membiarkan kami masuk, kamu tidak masuk sendiri. Seseorang berbicara dan melihat ke arah para pemain sayap. Karena, tidak ada satupun dari Tianjiao orang bersayap yang pergi, tetapi jatuh di luar pusaran air dan menyaksikan dari kejauhan. Ini penasaran. Tidak normal membiarkan orang lain memulai ketika mereka tidak memulai. Kamu masuk dulu, dan kami akan masuk di belakang kami. Teran bersayap itu sombong. 3568. Sayap teran orang ini, biarkan banyak orang menghadapi perubahan, firasat buruk lebih kuat. Bahkan mereka yang ingin masuk sebelum berhenti. Mereka tidak bodoh, jadi mereka tidak bisa melihat abnormal, bagaimana mereka bisa disebut Tianjiao. Jelas salah bagi para pemain sayap untuk membiarkan mereka pergi lebih dulu, tetapi mereka tidak masuk. Aku punya teman yang mencariku di titik lemah lainnya. Lebih baik aku masuk dari titik lemah lainnya. Aku juga. Aku ingat, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi dulu. Tiba-tiba, banyak orang mulai mencari alasan untuk pergi dari sini. Namun, para pemain sayap telah memblokir area tersebut, menghalangi jalan mereka, dan nafas yang kuat memenuhi udara. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Seseorang bertanya, wajahnya berubah. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada yang salah dengan masalah ini, dan itu adalah orang bodoh yang tidak menemukan masalah. Biarkan kamu masuk, tidakkah kamu mengerti? Teran bersayap sombong dan sombong. Aku tidak percaya kamu begitu baik membiarkan kami masuk. Yang ini sama sekali bukan titik lemah, kan? Seseorang berteriak. Yang ini adalah titik lemah. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu bahwa yang ini memang titik lemah yang baru ditemukan, tetapi belum ada yang masuk. Kamu adalah kelompok pertama, dan ini adalah berkahmu. Apa? Belum pernah ada yang masuk. Kau membiarkan kami mencoba. Seseorang berteriak. Jelas, mereka diperlakukan seperti tikus, dan mereka digunakan oleh sayap untuk membuka jalan. Segel 10.000 naga itu luar biasa dan menakutkan. Tetapi titik lemah yang belum diuji ini penuh dengan krisis absolut dan penuh dengan banyak hal yang tidak diketahui. Para pemain sayap tidak berani menguji diri mereka sendiri, tetapi mereka menguji mereka dan menjelaskan bahwa mereka akan mati. Kamu mengirim kami untuk mati. Seseorang ikut berteriak. Apa yang tidak ingin kamu katakan sulit untuk didengar, dan kamu akan mati. Jika titik lemah ini dapat dengan mudah dilewati, bukankah itu akan menghemat banyak biaya dan memikirkan kebaikan dalam segala hal? Teran Tianjiao bersayap mencibir. Sisi baiknya, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Seseorang berteriak. Omong kosong, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Tianjiao dari orang-orang bersayapku? Hari ini, kamu harus masuk jika kamu tidak masuk. Akhirnya, beberapa pemain sayap kehilangan kesabaran dan bersorak dingin. Itu pengganggu. Kami tidak akan masuk. Tuan-tuan, kami memiliki lebih banyak orang. Ayo berkumpul dan bergegas keluar bersama. Mereka tidak bisa menghentikan kita. Seseorang berteriak. Ada ribuan orang bersayap di sini, tetapi jumlah total lainnya sekitar 2.000. Jika mereka bergandengan tangan, mereka pasti bisa keluar. Bahkan jika bakat teran bersayap lebih tinggi, kultivasi tertinggi adalah Raja Dewa 3 kali lipat. Mereka juga Raja Dewa 3 kali lipat, bahkan jika ada celah, itu tidak akan terlalu jelas. Mengaum. Kerumunan itu gelisah, nafas yang kuat keluar, dan mereka harus bergegas keluar. Luming Hun di keramaian, dia secara alami tidak akan keluar. Lagi pula, kultivasinya masih rendah, hanya satu kultivasi penting Raja Dewa, berurusan dengan arogansi rangkap 3 Raja Dewa tidak apa-apa, tetapi siapa yang tahu apakah ada roh jahat Tianjiao yang mengerikan di antara orang-orang bersayap. Sekarang, pertahankan profil rendah agar kamu tidak ketahuan. Mencari kematian. Kebanggaan teran bersayap, wajahnya menjadi dingin. Wah. Kesombongan beberapa terans bergerak, dan tubuh mereka berkilat, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan membunuh mereka ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat berikutnya, akan ada beberapa jeritan. Dalam sekejap, puluhan orang tewas dan jatuh di tempat. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming bergerak. Tianjiao, anggota keluarga Yiren, yang memulai pertarungan, dan orang-orang yang terbunuh juga merupakan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa. Namun, orang-orang itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hampir terbunuh dalam hitungan detik. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, hampir terbunuh dalam hitungan detik, kekuatan teran Tianjiao yang bersayap jauh lebih unggul dari orang lain. Pergi bersama. Seseorang berteriak. Di antara orang-orang ini, ada juga Tianjiao yang sangat kuat, menghalangi klan sayap Tianjiao.
Misalnya, setinggi 5 meter, ditutupi baju besi batu, kuat, dan pertempuran Teran Tianjiao bersayap tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi peringkat balapan, semakin kuat bakat dan kekuatan tempurnya. Tetapi ras lain juga akan melahirkan beberapa iblis yang mengerikan, yang mungkin tidak akan kalah dari ras yang kuat dan berbakat. Ini adalah kasus pemuda berbaju besi batu ini. Dia berteriak dan bergegas keluar. Pergilah. Yang lain mengambil kesempatan untuk bergabung dan bergegas keluar, mencoba keluar dari pengepungan sayap Teran. Tetapi pada saat ini, beberapa cahaya ilahi dari Teran bersayap, menyilaukan hingga ekstrim, juga mengerikan hingga ekstrim. Begitu cahaya ilahi lewat, sejumlah besar tubuh Tianjiao pecah, dan tubuh serta jiwanya hancur. Sebentar, setidaknya ratusan Tianjiao jatuh. Yang lain ketakutan dan mundur. Kaisar menjadi. Mata Luming membeku dan menarik napas dingin. Untungnya, dia dan Mani mereka jatuh dalam posisi setelah dibandingkan, dan tidak tersapu oleh cahaya ilahi, kalau tidak mereka juga akan jatuh. Luming 100% yakin bahwa dia adalah kaisar, dan ada lebih dari satu. Sun Huang, ini Sun Huang. Orang-orang sayapmu telah melanggar aturan. Beberapa orang meraung dan terkejut. Di langit dekat bintang induk naga, ada orang kuat yang mengerikan yang menjaganya. Orang-orang kuat ini berasal dari 10 raja teratas. Orang-orang kuat ini telah lama menetapkan aturan bahwa orang yang datang ke sini harus memenuhi syarat untuk memasuki planet induk klan naga. Sekarang, mereka yang berada di bawah rangkap 3 dewa dan raja bisa masuk. Oleh karena itu, jumlah orang terbanyak yang datang ke sini hanya bisa menjadi 3 dewa dan raja. Oleh karena itu, apakah itu sekte Seng Wodao atau klan Seng, yang terkuat yang datang ke sini adalah rangkap 3 raja dewa, dan tidak ada sesepuh yang harus diikuti. Ras lain dan kekuatan lain juga hampir semuanya berasal dari generasi muda. Tapi sekarang, ada kaisar semu di antara orang-orang bersayap, yang jelas melanggar aturan. Betapa beraninya kamu melanggar aturan yang ditetapkan oleh 10 kelompok etnis teratas. Aku akan melaporkanmu. Ya, kalian para winger pada akhirnya akan dihukum berat. Banyak orang berteriak. Hahaha, konyol. Konyol. Beberapa ras tercela bahkan tidak memiliki kepala yang baik. Apakah menurutmu jika kaisar yang menjadi sayapku Teran masuk, yang kuat dari 10 ras teratas tidak akan tahu? Orang-orang bersayap itu mencibir dan penuh ejekan. Apa? Adegan yang sepi, banyak orang terlihat jelek. Memang, orang-orang kuat dari 10 ras teratas, yang telah membudidayakan diri mereka ke surga, dan memiliki kaisar untuk diterima di daerah ini, apakah mereka tidak tahu? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu persetujuan dari yang kuat. Dikatakan bahwa para winger dan para malaikat dari 10 ras teratas memiliki hubungan yang erat, dan bahkan mungkin memiliki asal yang sama. Apakah itu benar? Beberapa orang berbicara, wajahnya sangat jelek, suaranya kering. 3569. Begitu pidato ini keluar, semua orang saling memandang, dan hati mereka tenggelam. Banyak orang telah mendengar dan mengetahui rumor ini. Dikatakan bahwa klan bersayap dan bidadari pada awalnya serumpun dan kemudian dipisahkan. Klan malaikat, yang sangat kuat, menempati peringkat 10 besar dalam daftar Wan Zhu Hong Huang, dan merupakan penguasa puncak alam semesta yang sebenarnya. Terlebih lagi, ada juga desas-desus bahwa hubungan antara keluarga bidadari dan istana surga sangat luar biasa. Dengan cara ini, keluarga malaikat bahkan lebih mengerikan. Terans bersayap, didukung oleh klan malaikat, diam-diam mengirimkan beberapa kaisar untuk menjadi. Mereka yang kuat dalam 10 ras teratas mungkin sudah tahu sejak lama, tetapi karena wajah klan malaikat, mereka menutup mata. Itu sangat mungkin. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Pergi dan temukan jalannya, atau kalian semua akan mati. Teran bersayap dengan bangga minum. Orang-orang tampak jelek. Meskipun mereka semua sombong, dan sebagian besar pencapaian mereka telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja, dibandingkan dengan kaisar, masih ada perbedaan besar. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Bahkan jika lebih banyak orang pergi ke sana, mereka akan dibunuh. Terlebih lagi, ada begitu banyak Terans bersayap. Kebencian. Banyak orang berteriak dalam hati, tetapi dalam situasi ini, mereka harus berkompromi dan hanya pergi ke titik lemah untuk mencari jalan bagi para winger. Jika kamu lemah, kamu mungkin masih hidup, tetapi jika kamu melawan Kaisar Zuo, kamu akan mati. Wajah Luming juga sangat suram. Menjadi kaisar bukanlah apa yang bisa dia lawan. Perbedaannya terlalu jauh. Dia bisa membunuhnya dengan jari-jarinya. Tentu saja, dia juga punya kartu, adalah peti mati tembaga. Di dalam peti mati tembaga, aku tidak tahu apa yang ada di sana. Ini sangat menakutkan. Dengan peningkatan kultivasi Luming, dia semakin merasakan teror di peti mati tembaga. Tidak ada raja dewa atau kaisar yang bisa dibandingkan. Jika dia membuka peti mati tembaga dengan segala cara, Luming mungkin bisa membunuh semua orang di sini, tapi dia mungkin juga bisa masuk. Bahkan jika dia tidak masuk, aku khawatir dia akan diturunkan untuk penelitian atau dibunuh.
Jangan lupa bahwa langit berbintang ini telah diblokir oleh orang kuat yang mengerikan dari 10 ras teratas. Meskipun dia tidak bisa melihat yang kuat, mereka pasti ada. Selain itu, peti mati tembaga itu misterius dan sangat penting. Ini benar-benar terkait dengan dewa primitif. Jika ditemukan oleh orang-orang kuat teratas itu mungkin akan membunuhnya dan mengambil peti mati tembaga. Oleh karena itu, mengeluarkan peti mati tembaga di sini sama saja dengan mencari kematian. Dalam keadaan seperti itu, Luming hanya dapat memilih untuk menyerang pada titik lemah dan memenangkan sinar vitalitas. Ledakan. Tekanan angku kuasi kaisar yang kuat, kepada Luming dan orang lain di masa lalu. Beri kamu 3 nafas lagi. Jika kamu tidak bertindak lagi, kamu akan terbunuh. Suara ketidakpedulian datang dari kaisar. Pergi. Banyak orang tidak mau mengaum, lalu beralih ke titik lemah untuk terburu-buru. Tentu saja, semua orang sangat berhati-hati, menjalankan kekuatan sihirnya, meletakkan banyak pertahanan di sekitar tubuh, perlahan terbang ke arah bawah. Titik lemahnya, seperti corong, menggerakkan asap, terus berputar, dan jangkauannya sangat luas. Luming dan 2000 orangnya terbang berdampingan, dan mereka tidak memiliki masalah sama sekali. Perlahan, mereka mendekati corong, tidak ada masalah, dan kemudian banyak orang memberanikan diri untuk terbang ke bawah. Mengaum. Nyanyian naga terdengar di atas, dalam asap, tiba-tiba meledak dari naga besar yang tak tertandingi. Ini adalah naga dengan 6 cakar, panjangnya ribuan meter dan gelap. Itu bergegas menuju seorang pria muda. Cakarnya robek, kekuatannya sangat mengerikan. Meski pemuda itu sudah dipersiapkan sejak lama, itu sia-sia. Ketika cakar naga menangkapnya, pertahanannya runtuh dan tubuhnya ditangkap dan meledak di udara. Hati-hati, itu segel 10.000 naga. Seseorang berteriak. Naga ini bukanlah naga sungguhan, melainkan segel dari 10.000 naga. Segel Wanlong sebenarnya adalah sejenis susunan besar. Mengaum dan mengaum. Dengan munculnya naga sebelumnya, suara nyanyian naga terus terdengar, dan satu demi satu naga muncul. Semua naga ini adalah kondensasi dari 10.000 segel naga. Ada 6 naga bercakar dan 7 naga bercakar. Masing-masing seperti hidup, naga bernyanyi ke langit dan membunuh Luming dan yang lainnya. Suara jeritan terdengar, tiba-tiba, lebih dari selusin orang terbunuh oleh naga itu, terkoyak dalam kehampaan. Kekuatan naga ini sangat kuat, dan sulit untuk menolak keberadaan Raja Dewa Tunggal. Sialan, ada yang salah dengan titik lemah ini. Hampir sama dengan 33 tahun yang lalu. Bukankah benar bahwa dalam 33 tahun terakhir, kekuatan titik lemahnya telah berkurang? Bergandengan tangan. Banyak orang meraung, lalu bergandengan tangan untuk menyerang. 7 atau 8 orang, lebih dari selusin orang bergandengan tangan untuk melawan naga, dan kemudian bertarung sampai habis. Ada juga seekor naga, membunuh mereka ke Luming. Hati-hati. Menning minum dan berkumpul dengan orang lain dari Sekte Pedang Api Suci dan memotong cahaya terang pedang. Lebih dari 10 pedang dipotong pada 6 cakar naga merah menyala, menghalangi serangan naga. Mengaum. Naga yang menyala itu meraung, dan cakarnya pecah ke udara. 6 cakar naga berdering ke arah Lu dalam sebuah rantai. Mereka melangkah dan mengambil kemarahan. Luming memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, dan menjalankan kekuatan sihir dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, senjata super ajaib mengembun, dan satu tembakan lolos. Tombak dan cakar naga bertabrakan, dan raungan dahsyat pecah. Tubuh Luming bergetar dan mundur sedikit. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming mengerutkan kening. Naga kental ini sangat kuat. Dewa dan raja biasa 3 kali sombong. Sangat sulit untuk melawan mereka, kecuali mereka adalah iblis. Aku akan menyerang, kamu akan membantuku. Luming memberikan suara kepada Prianing dan orang lain, dan kemudian terengah-engah. Pada saat yang sama, sepatu bot pemadam angin dipadatkan dan dipadukan dengan kaki Luming. Luming langsung bergegas ke depan, dan senjata super ajaib itu ditekan secara horizontal sejauh ribuan meter. Itu terus-menerus berhadapan dengan cakar naga dari 6 cakar naga dan membombardir 6 gerakan berturut-turut. Sulit untuk menang atau kalah. Sementara Prianing dan yang lainnya menyerang dari samping, lebih dari selusin pisau terpotong pada naga, meninggalkan lebih dari selusin luka panjang, yang membuat naga mengaum terus-menerus. Efektif. Menning dan mata orang lain berbinar, mempercepat serangan. Luming memblokir serangan naga, dan mereka bisa bermain sesuka hati. Bocah berat Raja Dewa itu, kekuatannya sangat kuat. Drama Luming juga menarik perhatian beberapa orang dari klan sayap, dan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Luming. God King Wan memiliki kekuatan seperti itu, luar biasa, tidak menyangka, beberapa ras kecil kekuatan kecil, juga memiliki roh jahat. Apakah kamu ingin mengambilnya dan menanyakan rahasianya? Kebanggaan orang-orang bersayap. Tidak, kita tidak perlu memiliki kekuatan seperti itu, tapi kita masih harus mencari jalan terlebih dahulu. Ada juga orang bersayap. Tian Jiao menggelengkan kepalanya. Luming tidak tahu, penampilannya telah disaksikan oleh Terans bersayap.
Di bawah serangan utamanya, naga secara bertahap mundur, menyebabkan lebih banyak luka di tubuhnya. Akhirnya, Luming memukul kepalanya dengan satu tembakan, dan tubuhnya langsung meledak dan menghilang menjadi energi. 3570. Naga lain, di bawah pengepungan bersama 7 atau 8 orang, atau lebih dari 10, dikalahkan satu demi satu. Di antara mereka, beberapa dari mereka sangat sombong. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada Manning. Aku khawatir mereka dapat melampaui level dan membunuh keberadaan 4 aspek Raja Dewa. Tidak mengherankan jika banyak orang bergandengan tangan untuk mengalahkan naga itu. Segera, naga yang baru saja keluar diburu dan dibunuh. Luming dan timnya telah kehilangan puluhan orang, tidak terlalu banyak. Orang-orang lainnya, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berbeda, berkumpul bersama, perlahan terbang ke bawah. Mengaum. Pada saat ini, terdengar lagi suara nyanyian naga dari langit. Suara nyanyian naga lebih menakutkan daripada yang tadi. Kemudian, nafas yang mengerikan keluar dan menyelimuti semua orang. Ini, Long Wei. Seseorang berseru. Mereka terlihat jelek, karena kekuatan naga terlalu kuat, seperti planet di tubuh mereka, bahkan di jiwa mereka. Mereka perlu menjalankan lebih dari setengah kekuatan untuk melawan kekuatan naga ini. Sungguh kekuatan naga yang kuat. Luming mengerutkan kening. Di bawah tekanan kekuatan naga, kekuatan sucinya sangat tidak jelas, yang beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Kultivasinya langsung ditekan dari Raja Dewa ke Raja Dewa. Mengaum. Pada saat ini, nyanyian naga meledak, satu persatu naga muncul, mirip dengan naga tadi, tetapi jumlahnya lebih banyak, mencapai ratusan yang menakjubkan. Tidak baik. Kali ini, tidak hanya Luming, tetapi wajah orang lain juga berubah dengan liar. Sekarang, kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan naga, dan ada begitu banyak naga, bagaimana mereka bisa bertarung? Begitu ratusan naga muncul, mereka menyerang kerumunan. Teriakan itu terdengar, dan banyak orang yang secara tidak sengaja tercabik-cabik oleh naga itu. Bahkan jika lebih dari 10 orang bergandengan tangan, itu tidak berguna, karena mereka ditekan terlalu parah. Ini masih mereka. Jika Raja Dewa lebih dari 4 kali, atau Kaisar Dewa masuk, mereka akan langsung dihancurkan sampai mati. Mengaum. Dua naga, menuju Luming, mereka menyerang. Ini sudah berakhir. Manning dan yang lainnya, wajahnya berubah dengan liar. Bisakah darah primitifku menahan kekuatan naga ini? Saat ini, Luming memikirkan darah primitif. Ketika pikiran Luming bergerak, Luming mengilhami sebagian dari kekuatan darah dewa primitif. Tiba-tiba, selapis cahaya merah muncul di tubuhnya, dan kekuatan naga diimbangi. Sangat berguna. Luming sangat senang. Setelah 2 raungan, dia berhasil menahan serangan kedua naga itu. Diblokir. Manning dan yang lainnya sangat senang. Namun, Luming dan blok mereka, yang lainnya tidak seberuntung itu. Ratusan naga terbunuh. Dalam sekejap, ratusan orang tewas. Sisanya, patah hati, mundur dengan gila-gilaan. Kembali. Luming, Manning dan lainnya, juga mengikuti kerumunan kembali, tetapi naga itu mengaum, pertarungan gila. Naga-naga ini dibentuk oleh susunan yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan dan ketakutan akan hidup dan mati. Mereka hanya tahu cara membunuh dan membunuh penjajah. Jadi, ada orang yang jatuh. Setelah beberapa tarikan napas, ratusan lainnya jatuh. Awalnya ada sekitar 2.000 orang, tapi sekarang hanya tersisa sekitar 700 orang. Ini semua adalah tokoh Tianjiao dari berbagai kekuatan yang kuat. Siapapun yang pergi ke Taiksu Senchao memiliki kemampuan untuk menghancurkan para pahlawan dan menjadi pakar top generasi muda. Tapi di sini, beberapa bernafas, tetapi lebih dari 1.000 orang telah jatuh. Luming sangat merasakan kekejaman alam semesta. Di tempat-tempat kecil, persaingan itu kejam, di tempat-tempat besar, persaingan lebih kejam. Berlari. Banyak orang berteriak dan kembali gila. Kembali. Kembalilah dan temukan jalannya. Teran Tianjiao bersayap itu benar-benar memblokir jalan kembali. Saat ini, ribuan teran Tianjiao bersayap bergandengan tangan, dan serangan bergulir berubah menjadi gelombang, bergegas ke Luming dan yang lainnya. Banyak orang terbunuh secara langsung. Kamu sangat jahat. Brengsek. Wingers, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Banyak orang berteriak. Tapi tidak berguna, teran sayap yang kuat terus menyerang, menindas mereka. Bahkan lebih dari 10 orang terbunuh setelah kilatan cahaya ilahi. Sun Huang, selama tidak mendekati jangkauan segel Wanlong, itu akan baik-baik saja. Ada master teran bersayap yang menghalangi jalan di belakang, dan naga bertarung di depan. Mereka berada dalam situasi putus asa. Akhirnya, banyak orang hanya bisa bergegas ke titik lemah, berharap bisa keluar dari pengepungan dan bertarung dengan cara berdarah. Mereka berkumpul bersama, dampak gila, benar-benar mengalahkan beberapa naga, menuju ke bawah untuk membunuh. Luming, Manning dan yang lainnya hanya bisa berbalik dan membunuh ke bawah. Namun, ada terlalu banyak naga, dan Luming tidak bisa melindungi semua orang.
Setelah terburu-buru, 5 sekte Tianjiao dari Seng Huodao terkoyak, dan 6 tersisa. Mereka berjuang untuk hidup mereka dan membayar harga 5 atau 600 orang. 200 orang yang tersisa akhirnya menerobos pengepungan dan sampai ke bagian bawah. Begitu mereka bergegas turun ke dasar corong, mereka mungkin bisa memasuki bintang Ibu Naga. Tapi saat ini, suara nyanyian naga yang lebih menakutkan terdengar. Kemudian, satu persatu naga raksasa muncul. Naga ini memiliki 9 cakar di perutnya. 9 cakar naga. Ada ratusan naga bercakar 9. Meskipun naga-naga ini semuanya palsu, mereka semua terkondensasi dari barisan besar, tetapi 9 naga bercakar yang terkondensasi masih jauh lebih baik daripada naga lainnya. Ini sudah berakhir. Mati. Banyak orang berteriak, tampak putus asa. Di belakang, ada naga lain. Di depan mereka, ada 9 naga bercakar. Mereka tidak bisa hidup. Titik lemah ini tidak begitu lemah sama sekali. Itu terlalu berbahaya. Itu lebih berbahaya daripada 18 titik lemah lainnya 33 tahun lalu. 33 tahun yang lalu, 18 titik lemah lainnya, meskipun berbahaya, ditembus dan mengungkapkan pendapat mereka di batu giok mimpi. Mereka tidak begitu berbahaya. Tidak mungkin menerobos masuk ke sini. Tidak ada yang bisa. Ini jalan buntu. Mengaum. 9 dewa cakar meraung, cakar naga melangkah ke langit, dan satu demi satu, Tianjiao menjerit, dan tubuh mereka robek dan hancur. Luming dan yang lainnya juga diserang oleh lebih dari 10 naga bercakar. Kembali. Saat ini, Luming menarik Manning kembali dengan cepat. Sekarang, dia hanya bisa mengurus Manning, dan orang lain dari Sekte Pedang Api Suci tidak bisa mengelolanya. Manning, memberinya giok impian, kebaikan ini, tulisnya. Dalam proses mundur, Luming mengendalikan gerbang tuannya, mengusir beberapa naga di belakang secara terus-menerus dan menghindari serangan naga bercakar 9 di depan. Namun, yang lain tidak seberuntung itu. Mereka dibunuh satu demi satu. Dalam sekejap, hanya Luming dan Manning yang tersisa. Semua yang lain mati. Hanya Luming dan Manning yang tersisa. Secara alami, mereka menarik perhatian semua roh naga. Naga yang tersisa bertarung melawan Luming dan Manning secara berurutan. Momentum mereka sangat sengit. Tampaknya Luming dan Manning akan tercabik-cabik di saat berikutnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.